Kegelapan adalah jurang yang dapat menelan semua yang memasukinya. Ketika seluruh dunia diselimuti kegelapan, tampaknya semuanya akan ditelan. Ekspresi mengerikan dan gila muncul di wajah tua Dewa Bintang. Ini adalah tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia melihat lawannya. Ibel yang belum pernah terlihat sebelumnya, memiliki kekuatan dahsyat, haus darah dan pikiran gila, tanpa emosi, bertarung dan melahap tampaknya menjadi segalanya baginya. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah bertarung dengan binatang buas yang paling kejam, hatinya masih dingin. Dua lampu merah darah tiba-tiba menyala dan berada di depannya hanya dalam sekejap. Cahaya hitam pada tombak perak tiba-tiba meledak, dan aura mengerikan dan mematikan yang tak terlukiskan melonjak di antara tusukan. Dewa Bintang menyipitkan matanya sedikit, dan kecemerlangannya melonjak. Dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk ragu-ragu. Sejumlah besar kegelapan mengalir keluar dari tubuhnya, menyatu dengan dunia di sekitarnya, lalu kembali ke tangannya. Dalam prosesnya, kegelapan itu tampaknya telah menyerap kekuatan aneh yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan semburan aura dingin dan menakutkan, dan cahaya itu melonjak dan membombardir tombak itu. Dengan suara keras, kedua sosok yang bertabrakan itu terlempar kembali pada saat yang bersamaan. Dewa Bintang tampak muram dan menatap dingin ke sisi lain dan berteriak, seorang ibel biasa, beraninya kau pamer di hadapanku. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu betapa hebatnya seorang kaisar dewa tingkat menengah. Begitu dia selesai berbicara, Dewa Bintang segera mengaktifkan energi aslinya yang kuat. Dunia gelap mulai runtuh dan berkumpul ke arahnya. Dalam sekejap mata, sebagian besar langit tampak telah runtuh menjadi ketiadaan, dan hanya bintang-bintang di atas langit yang masih bersinar terang. Di sisi lain, Tang Ao, yang diselimuti udara hitam, tubuhnya telah sepenuhnya dikendalikan oleh roh jahat. Menghadapi ancaman kekuatan seperti itu, dia tidak merasa takut. Sebaliknya, dia segera mengaktifkan kekuatan yang bahkan lebih kuat. Bola naga ibel memancarkan cahaya yang dalam dan sangat ganas. Cahaya merah menyala di matanya, dan sosoknya segera terbang menuju Dewa Bintang. Meskipun pikiran jahat menyerbu dan menyegel jiwa dan keinginan Tang Ao, membuatnya sulit untuk mengendalikan dirinya sendiri, semuanya dikendalikan oleh jiwa dan keinginan naga ibel tertinggi yang tersisa di mutiara naga ibel. Namun, dia masih memiliki beberapa kebiasaan Tang Ao saat menyerang. Cara kerja tombak perak juga merupakan sesuatu yang telah dia pelajari. Ledakan di saat ini, kekuatan yang melonjak dari ujung tombak itu begitu mengerikan. Melihat ini, Dewa Bintang mengangkat senyum kejam di sudut mulutnya dan tiba-tiba berteriak. Kau datang di waktu yang tepat, nak. Aku akan mengajarimu cara mengoperasikan kaisar dewa tingkat menengah. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan kegelapan di tangannya langsung meluas, seolah berubah menjadi dunia gelap, menyelimuti sosok Tang Ao sepenuhnya. Dia kemudian mencibir dan berkata, ini adalah wilayah kekuasaanku yang unik, medan bintang tanpa cahaya. Bahkan jika malam ini abadi, bintang-bintang akan jatuh suatu hari nanti. Kau akan segera ditelan sepenuhnya di dalamnya tanpa ada kesempatan. Semua kekuatan dan kemauanmu akan menjadi milikku. Haha, tenggelamlah dan menyatulah dalam kegelapan. Kekuatan dahsyat yang sangat brutal dan mengerikan meletus dari bola naga ibel. Tang Ao terperangkap di dalamnya. Tombak perak itu terus berkedip, dan semburan cahaya tombak seperti badai meletus, tetapi sulit untuk menimbulkan kerusakan pada kegelapan, apalagi untuk keluar darinya. Tampaknya dia kehabisan waktu dan kesempatan. Namun, sumber energi naga ibel tertinggi bukanlah hal yang sederhana. Itu begitu luas dan kuat sehingga seolah-olah pikiran jahat paling murni yang terkondensasi antara langit dan bumi memancar dari sumbernya, membawa keinginan kuat untuk menghancurkan seluruh dunia. Ia menyapu langit dengan suara keras dan mengalir ke dunia yang gelap. Kekuatan yang tak terbatas menghantamnya dengan dahsyat, dan Dewa Bintang, yang bekerja dengan kekuatan penuh, merasa bahwa jiwa dan keinginannya akan segera dilahap habis. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya membayangi hatinya. Setelah mencapai kaisar dewa tingkat menengah, Dewa Bintang dipenuhi dengan kesombongan, berpikir bahwa meskipun tanah samsara luas, tidak ada tempat yang tidak dapat ia kunjungi dan tidak ada lawan yang tidak dapat ia hadapi. Namun, di bawah pikiran naga ibel tertinggi, ia sekali lagi merasakan ketidakberartian keberadaannya sendiri. Perasaan ini memenuhi hatinya dengan amarah. Di menara samsara, Dewa Bintang tidak dianggap jenius. Bahkan di kuil Dewa Bintang, sebagian besar orang sezamannya memiliki bakat yang jauh lebih besar daripadanya. Jadi untuk waktu yang lama, ia berjuang di tengah-tengah kelompok dalam hal kekuatan. Situasi seperti itu membuat Xing Chen sangat sombong dan pada saat yang sama sangat rendah diri. Dia membenci semua makhluk yang lebih kuat darinya,
terutama para jenius dari generasi muda. Oleh karena itu, di Menara Samsara, dia akan menggunakan segala cara untuk menekan bakat-bakat yang sedang naik daun. Inilah alasan mendasar mengapa di antara 9 istana reinkarnasi, meskipun Istana Dewa Bintang memiliki sejarah terpanjang dan rahasia paling mendalam dan kuat, namun ia selalu berada di peringkat tengah, karena sebagian besar jenius yang memasukinya tidak memiliki peluang untuk berhasil. Di mata Dewa Bintang, semua murid berbakat pantas mati, dan hanya mereka yang biasa-biasa saja yang bisa lolos. Alasan mengapa ia dapat mencapai prestasinya saat ini sepenuhnya karena pikirannya yang suram, diam-diam melahap makhluk yang lebih kuat darinya, dan selangkah demi selangkah ke tempatnya saat ini. Namun kini, seluruh harga dirinya akan menghadapi bahaya jatuh ke jurang lagi. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana ia bisa bertahan? Tentu saja, ia harus membasmi Tang Ao dengan segala cara untuk membuktikan bahwa keberadaannya adalah yang terhebat. Hampir seketika, ia jatuh ke dalam kondisi ibel yang ganas. Ah! Dasar guk-guk orang pembawa sial, beraninya kau menyinggung otoritasku. Aku ingin kau mati tanpa tempat pemakaman. Medan tanpa cahaya, kegelapan meletus, dan menelanmu sepenuhnya. Dia mengeluarkan teriakan-teriakan gila dari mulutnya, dan Dewa Bintang benar-benar kehilangan ketenangan dan keteguhan yang seharusnya dimiliki oleh orang terkuat. Semua kekuatan dikerahkan sepenuhnya, dan area tanpa cahaya itu tiba-tiba mulai runtuh, terus-menerus menekan ke satu titik di tengah, mencoba menghancurkan Tang Ao dengan paksa. Namun, bola naga ajaib di dalamnya masih mengandung kekuatan besar yang tak terlukiskan, dan semburan cahaya melonjak keluar. Melihat bahwa domainnya sendiri tidak dapat sepenuhnya menekan Tang Ao, Dewa Bintang sekali lagi mengaktifkan domainnya, bahkan dengan mengorbankan fondasi hidupnya sendiri. Energi asli meledak seperti api hitam, dan memicu api padang rumput di inti domain cahaya hitam, melahap cahaya hitam. Tidak peduli seberapa kuat mutiara naga ibel, itu tidak akan berguna tanpa kemauan yang cukup untuk mengoperasikannya. Hanya ada sedikit jiwa naga ibel tertinggi yang tersisa di dalamnya, dan itu hampir dikonsumsi oleh operasi sebelumnya, dan itu menghilang dengan cepat saat ini. Kilatan cahaya hitam itu berangsur-angsur berhenti, tanda kelemahan. Merasakan hal ini, Dewa Bintang mencibir dan bergumam dengan kejam dan marah, dasar orang menyebalkan, sekarang kau akhirnya mengerti otoritasku, kau sedang mencari kematian. Api hitam bergulung-gulung, dan setelah cahaya hitam menghilang, mereka menerkam ke arah mutiara naga ibel. Ide Dewa Bintang sangat sederhana. Dia ingin melahap dan memurnikan harta yang belum pernah ada sebelumnya ini terlebih dahulu. Sedangkan untuk Tang Ao sendiri, dia bahkan tidak tertarik setengah pun padanya. Seolah-olah merasakan krisis kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, bola naga mulai berjuang, dengan energi yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari waktu ke waktu. Namun, di area tanpa cahaya, operasi semacam itu hanya menambah akumulasi energi padanya dan tidak berpengaruh sama sekali. Pemahaman Kaisar Dewa tingkat menengah terhadap dunia telah mencapai tingkat puncak. Pemahamannya yang mendalam memungkinkannya untuk memahami dan mengakomodasi kekuatan baru dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun asal dan alam tanpa cahaya di mutiara naga ibel pada dasarnya berbeda, setidaknya keduanya adalah kekuatan gelap. Bola naga ibel yang sombong itu tampaknya akan segera mencapai akhir kekuatannya. Cahaya hitam di atasnya terus memudar, dan kegelapan aslinya mulai menjadi transparan, memperlihatkan seberkas cahaya jernih jauh di dalam inti yang seharusnya tidak ada tetapi tetap terpelihara. Saat itu, Demon Dragon Supreme mencuri bola naga roh surgawi dan memurnikannya dengan sumbernya sendiri, mengubahnya menjadi bola naga ibel. Di bawah keagungannya yang tak terbatas, sedikit cahaya spiritual ini tidak memiliki kesempatan untuk muncul. Namun sekarang setelah pikiran jahat menghilang, sumber inti akhirnya menemukan secercah kesempatan. Aura yang memurnikan semua hal mulai beroperasi secara bertahap. Pikiran jahat mulai menghilang lebih cepat di bawah serangan dari dalam dan luar. Kekuatan asal bola naga roh surgawi mulai terwujud. Dewa Bintang yang beroperasi di alam tanpa cahaya segera merasakan perubahan dan ekspresi luar biasa mulai muncul di wajahnya. Apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Orang pembawa sial, orang itu, naga ibel tertinggi, tidak bisakah dia benar-benar memotong sedikit kekuatan ini? Sampah, tidak heran dia disegel, dia benar-benar hanya ular bau yang tidak berguna, orang pembawa sial. Meraung dengan marah, hati Dewa Bintang dipenuhi amarah, seolah-olah dia telah memakan lalat mati. Jika semua energi asli naga ibel tertinggi yang terkandung dalam mutiara naga ibel hilang, harta ini akan segera menjadi sia-sia dan tidak akan berguna sama sekali. Di kejauhan, Raja Surgawi Lanling, yang telah mengawasi dari jauh, menunggu Dewa Bintang dan Tang Ao sama-sama menderita kerugian dan kemudian menuai keuntungan,
tiba-tiba menyipitkan matanya, dan dua sinar cahaya dingin muncul di matanya. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan bergumam dengan suara dingin pemborosan ini. Tuan, apa yang terjadi? Kultivasi jiwa mayat itu tidak cukup baik, jadi wajar saja jika ia tidak dapat melihat semuanya dari jarak yang begitu jauh seperti Lanling Tianwang dan melihat perubahan yang terjadi di dunia alam Dewa Bintang. Ia bertanya dengan raut wajah gelisah. Benda tua ini sebenarnya mencoba melahap dan melebur mutiara naga ibel, tetapi akhirnya secara bertahap menghilangkan esensi naga ibel di dalamnya, menyebabkan esensi roh surgawi jauh di dalam inti mulai beroperasi. Benda itu memiliki kekuatan untuk memurnikan semua hal, dan akan meledak sepenuhnya jika terus beroperasi. Lanling Tianwang berkata dengan suara dingin. Jika kita membiarkan asal roh surgawi memurnikan semua asal naga ibel, maka mutiara naga ibel akan menjadi mutiara naga roh surgawi lagi. Kekuatan yang dimilikinya tidak dapat dikendalikan oleh keberadaan lain kecuali naga roh surgawi. Bagi kita, itu tidak ada bedanya dengan racun yang mematikan. Apakah orang tua itu tidak tahu apa-apa tentang rahasia itu? Mendengar ini, wajah jiwa mayat itu menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti berapa tahun yang lalu rahasia antara Demon Dragon Supreme dan klan naga terjadi. Bahkan pada saat itu, tidak seorang pun di klan naga tahu bahwa jauh di dalam inti mutiara naga ibel, masih ada energi dari asal-usul roh surgawi, yang telah sepenuhnya dimurnikan. Jika mereka mengetahui rahasianya sejak awal, meskipun itu hanya sedikit kesempatan, klan naga akan memiliki lebih banyak cara lain untuk menyegel Demon Dragon Supreme sepenuhnya tanpa membayar harga yang menyakitkan. Namun, Demon Dragon memiliki keunggulan dalam takdir saat itu, jadi tidak sulit untuk menyembunyikan rahasia ini. Tidak seorang pun tahu dari mana Menara Samsara mendapatkan rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh klan naga itu sendiri. Pada saat ini, wajah Lanling Tianwang sangat jelek, dengan semburan cahaya muncul di matanya, dan dia tampaknya ragu-ragu apakah akan segera mengambil tindakan untuk menghentikan operasi Dewa Bintang. Demi mendapatkan kekuatan dalam bola naga ibel, Lanling Tianwang telah melepaskan kesempatan yang sangat penting. Jika pada akhirnya ia tidak mendapatkan apapun, akan sulit baginya untuk menerimanya. Namun, ia juga memiliki kekhawatiran lain dalam benaknya. Jika ia mengambil tindakan saat ini, mungkin seseorang yang lebih kuat akan datang. Setelah ragu-ragu sejenak, situasinya telah berubah total. Energi asal roh surgawi dalam mutiara naga ibel tiba-tiba melesat keluar darinya. Energi itu tidak terus memurnikan asal naga ibel, tetapi mengalir ke dalam tubuh Tang Ao. Energi ibel yang mengelilinginya mulai menghilang dengan cepat. Pada saat yang sama, sedikit cahaya glasir berwarna muncul darinya, dan Tang Ao tampaknya telah berubah menjadi dewa yang belum pernah ada sebelumnya. Cahaya warna-warni itu membungkusnya, penuh dengan makna sakral. Bola naga ajaib itu tiba-tiba terbang ke depannya dan langsung menyatu ke dalam tubuhnya. Setelah ledakan aura misterius yang dahsyat itu, cahaya glasir berwarna-warni itu berhamburan ke segala arah, seolah-olah sebuah bintang telah dinyalakan, dan dalam sekejap mata cahaya itu menembus kegelapan. Cahaya itu begitu terang sehingga mustahil untuk melihatnya secara langsung, dan bahkan persepsi sekecil apapun pun terhalang. Aliran cahaya berkilauan keluar dari area tanpa cahaya dan menghilang ke dalam kehampaan. Setelah cahaya memudar, Tang Ao dan mutiara naga ibel menghilang bersama. Tidak ada jejak napas mereka yang tersisa, dan mustahil untuk melacak mereka sama sekali. Wajah Dewa Bintang menjadi pucat, dan napasnya mulai menurun dengan cepat. Dia tidak ragu untuk membakar fondasi aslinya sendiri dan mendorong kekuatan alam tanpa cahaya hingga ekstrim, berpikir bahwa ini akan dapat sepenuhnya menekan segalanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis terakhir, bola naga akan meledak dengan kekuatan yang seharusnya tidak dimilikinya. Wilayah kekuasaannya telah ditembus, dan bahkan sebagai kaisar dewa tingkat menengah, ia tidak dapat menahan kerusakan besar yang ditimbulkan. Wilayah kekuasaannya segera mulai jatuh dan ia kembali ke tingkat kaisar dewa tingkat rendah. Yang terpenting adalah ia benar-benar kehilangan jejak Tang Ao, dan tidak ada cara untuk melacaknya. Dua sosok tiba-tiba datang dari jauh, dan dalam sekejap mata mereka sudah dekat. Lanling Tianwang memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia menatap Dewa Bintang dengan dingin dan berkata, "Orang tua, kamu benar-benar tidak mampu melakukan apapun selain menimbulkan masalah. Kamu telah begitu sombong sehingga tinggal di Menara Samsara selama bertahun-tahun." Lanling Heavenly King, apa yang kau katakan setelah menyingkirkan Tang Ao? Hati Dewa Bintang sudah dipenuhi amarah dan kegilaan. Mendengar kata-kata mengejek dan menghina dari Lanling Heavenly King, dia menjadi semakin marah. Matanya merah dan dipenuhi dengan niat membasmi yang dingin, tanpa ada yang bisa disembunyikan. "Orang tua,
Apakah menurutmu kau masih bisa memanfaatkan usiamu? Kau bisa menjelaskannya sendiri kepada kedua Supremes. Jika hidupmu tidak berguna, apakah kau pikir kau masih bisa hidup sekarang? Aku memberimu waktu 3 hari. Jika kau tidak bisa menemukan bola naga ajaib itu, kau akan mati. Lanling Tianwang melambaikan tangannya, ekspresinya dingin dan tanpa belas kasihan. Setelah selesai berbicara, sosoknya melesat dan dia pergi jauh ke pegunungan. Dia juga ingin melacak keberadaan Tang Ao secara pribadi dan sama sekali tidak bisa membiarkannya melarikan diri, jika tidak, kerugiannya akan terlalu besar. Haha, gug-gug Dewa Bintang Tua, kau sudah sampai pada hari ini. Kau hanyalah seorang pemula di Kaisar Ilahi Menengah, namun kau berani melawan Raja Surgawi Lanling. Sungguh konyol. Sekarang setelah wilayahmu jatuh, kau tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berkultivasi kembali. Pada akhirnya, kau akan diinjak-injak di bawah kakiku. Itu memuaskan. Tentu saja, arwah mayat itu tidak akan melewatkan kesempatan yang baik untuk memanfaatkan kemalangan seseorang, dan berusaha sebaik mungkin untuk mengejeknya, sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah selesai berbicara, ia berbalik dan terbang ke arah yang ditinggalkan Lanling Tianwang, meninggalkan Dewa Bintang yang berdiri di sana, hampir diliputi amarah. Di kedalaman pegunungan Wangchuan terdapat tempat yang tidak dikenal dan terpencil, dengan hutan lebat dan binatang buas yang merajalela. Hampir tidak ada makhluk asing yang pernah ada di sini. Tiba-tiba, suara teredam terdengar dalam kegelapan, seolah-olah ada sesuatu yang jatuh ke tanah, tetapi diselimuti kegelapan dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Binatang buas di sekitar awalnya ketakutan. Mereka belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Setelah beberapa saat, seekor binatang pemberani perlahan mendekati arah asal suara itu. Ketika mereka mendekat, mereka melihat sebuah lubang bundar berukuran sedang. Tampaknya ada makanan segar yang tergeletak di dalam lubang, memancarkan aroma yang sangat menggoda. Selama binatang buas ini memakannya, mereka akan segera memperoleh kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah keinginan asli dari dalam darah mereka, yang sulit untuk ditolak. Tiba-tiba, puluhan binatang buas yang mengelilingi mereka menerkam ke dalam lubang bersama-sama. Mereka semua ingin menjadi yang pertama memakan potongan daging pertama dan meminum seteguk darah pertama. Pada saat ini, semburan cahaya kaca tiba-tiba keluar dari lubang, menyelimuti semua yang ada di dalamnya. Tubuh puluhan binatang buas membeku di udara, tampak sangat aneh dan ganjil. Kemudian tubuh mereka tampak mencair dan mulai menghilang sedikit demi sedikit hingga menghilang sepenuhnya. Seluruh proses itu hanya berlangsung selama 2 atau 3 tarikan napas. Hutan kembali sunyi dalam sekejap mata, tetapi hewan-hewan liar yang tadinya harus hidup dalam ketakutan dan siap melarikan diri kapan saja di masa lalu, akhirnya dapat tidur nyenyak, karena semua predator di sekitar mereka telah mati dan mereka tidak lagi menjadi ancaman. Di bawah lubang itu, Tang Ao masih dalam keadaan koma, dan tidak diketahui kapan dia akan bangun. Napasnya aneh, seolah-olah dia bukan lagi manusia, tetapi telah berubah menjadi semacam keberadaan yang misterius dan kuat, tetapi tidak lengkap. Dalam sekejap mata, tampaknya Tang Ao dapat kembali ke ras manusia kapan saja, tetapi ia juga dapat berubah menjadi monster yang mengerikan kapan saja. Tidak seorang pun dapat mengatakan apa hasilnya nanti. Hanya dengan menunggu waktu berlalu, jawabannya dapat diberikan secara perlahan. Di dunia yang cerah dan mempesona ini, jiwa Tang Ao berkelap-kelip saat ia melihat bola kaca cahaya yang bergulir di depannya. Benda ini tiba-tiba muncul, dan jiwanya, yang awalnya ditelan oleh kegelapan, tiba-tiba memasuki dunia seputih salju ini. Kejernihan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti pikirannya. Sampai sekarang, dia tidak tahu apa yang telah terjadi, apa yang diwakili oleh bola cahaya kaca di depannya, dan kekuatan macam apa yang dimilikinya. Dia sepertinya hanya merasakan napas klan naga secara samar-samar, dan hal pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah naga agung di bawah Dragon Abyss. Sebelum ia benar-benar binasa bersama roh jahat dari Demon Dragon Supreme, ia pernah mengajarinya ide-ide misterius, tetapi sebelum Tang Ao sempat memahaminya, ia dilahap oleh ide-ide jahat itu dan jiwanya terpenjara. Sekarang kesempatan baru tampaknya ada di depannya, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana saat menghadapi bola cahaya itu. Apa-apaan benda ini? Apakah dia memintaku untuk menelannya? Tang Ao bergumam dengan suara pelan. Melihat bola cahaya di depannya yang beberapa kali lebih besar darinya, dia tanpa sadar menelan ludahnya. Ini jelas tidak realistis. Pasti ada cara lain yang benar. Saat pikirannya berpacu, mata Tang Ao berkedip, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang ditransmisikan naga itu saat itu tampaknya merupakan semacam keinginan, yang mengandung aura misterius. Bola cahaya kaca ini pasti memiliki hubungan yang erat dengannya. Karena itu adalah keinginan,
mungkin aku dapat memahami dan merasakannya dengan keinginan yang sama. Setelah mengatakan itu, pikiran Tang Ao tiba-tiba berubah, dan tampaknya ada kilasan inspirasi dalam benaknya. Kemudian, tanpa ragu sedikit pun, dia segera mengaktifkan kemauannya yang besar dan mendekati bola kaca cahaya itu. Saat dia melakukan kontak, dia melihat bola cahaya itu tiba-tiba membungkusnya. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali karena seluruh jiwanya diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan. Hatinya terguncang, seolah-olah potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya memaksa masuk ke dalam keinginannya. Dia merasa seolah-olah dia akan meledak, dan rasa sakit yang luar biasa akan mencabik-cabiknya. Tang Ao yang telah melalui banyak sekali penelitian dan wawasan, tahu dengan sangat jelas dalam benaknya bahwa saat ini ia harus berpegang teguh pada niat awalnya, mengerahkan kekuatan jiwanya semaksimal mungkin, menampung informasi ini sepenuhnya, dan membiarkannya berfungsi secara normal, kalau tidak jiwanya akan hancur total. Tang Ao menenangkan pikirannya dan mengaktifkan metode mentalnya. Jiwanya mulai mengalir perlahan. Gelombang informasi yang sangat besar itu membuatnya sangat kesakitan. Jika itu adalah seorang prajurit biasa, tentu saja dia akan merasa sulit untuk bertahan saat ini. Namun, Tang Ao berbeda. Ia telah mengalami berbagai macam kesulitan, tetapi ia telah sampai pada hari ini selangkah demi selangkah. Jadi, ia mampu menggertakkan giginya dan bertahan tanpa mengeluarkan suara. Cahaya glasir berwarna perlahan menyatu ke dalam jiwanya, dan waktu yang dibutuhkan sangat lama. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, tetapi Tang Ao merasa seolah-olah dia telah melewati suatu era. Dalam rasa sakit yang parah, waktu menjadi sangat lambat, tetapi rasa sakit yang mencabik jiwa tidak berubah sama sekali. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, mustahil baginya untuk beradaptasi dengannya. Baru setelah semua cahaya kaca berwarna menyatu dengan jiwanya dan dia sendiri hampir berubah menjadi warna kaca berwarna, rasa sakit yang parah itu tiba-tiba menghilang. Tang Ao sendiri tidak bereaksi dan masih memaksakan diri untuk bertahan. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya kembali normal. Sangat menyakitkan, tidak boleh terjadi lagi. Kalau terjadi lagi, lebih baik aku mati saja. Tang Ao menghela napas panjang, bergumam pelan dengan rasa takut yang masih ada. Setelah tangannya bergerak, sedikit cahaya glasir berwarna muncul di telapak tangannya, dan setelah beberapa saat, cahaya itu berubah menjadi naga glasir berwarna kecil. Melihat ini, senyum bahagia muncul di wajahnya, dan dia berkata tanpa sadar untuk mendapatkan keuntungan seperti itu sepadan dengan kematian. Cahaya putih berkedip-kedip, dan jiwa Tang Ao, yang telah sepenuhnya mengintegrasikan informasi dalam bola cahaya kaca, akhirnya dapat meninggalkan dunia yang tidak dapat dijelaskan ini. Dia merasakan sedikit dan menemukan jalan keluar. Cahaya itu terus menghilang, dan dalam sekejap, dia kembali ke tubuhnya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat cahaya bintang redup bersinar dari atas kepalanya dan mencium bau tanah di hidungnya. Dia sedikit mengernyit. Saat ini, seluruh tubuhnya terjebak di lumpur dan dia tampak sangat malu. Namun, dia mengerahkan sedikit tenaga dan keluar dari lumpur. Setelah melepaskan akal sehatnya dan memeriksa sekelilingnya, Tang Ao tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ia sedikit rileks, lalu matanya berkilat, dan ia berbisik, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi bola naga itu ada di tanganku sebelumnya, menara samsara pasti tidak akan melepaskannya. Aku di sini tanpa alasan yang jelas. Mungkin aku pernah bertempur dalam pertempuran besar dengan orang-orang dari menara samsara sebelumnya. Apapun yang terjadi, mereka pasti akan mengirim sejumlah besar ahli untuk mencariku. Aku harus segera pergi dari sini dan mencari tempat yang aman. Pikirannya berubah saat dia terus bergumam, saya khawatir perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya telah terjadi di kota Wangchuan. Saya tidak tahu seperti apa situasi di sana. Namun, dengan Sun Yang Li dan yang lainnya di Ksatria Penghakiman, dan Tishan mendukung mereka secara rahasia, seharusnya tidak ada masalah. Setelah aku benar-benar memahami kekuatan rahasia klan naga, tidak akan terlambat untuk menyelinap kembali ke kota Wangchuan. Setelah mengatakan ini, Tang Ao menatap langit berbintang. Meskipun hutannya lebat dan dia tidak bisa melihat dengan jelas di atas, persepsinya tidak terpengaruh sama sekali. Dalam sekejap, dia sudah menentukan lokasinya saat ini. Dia pasti datang dari arah kota Wangchuan, jadi para pengejar pasti datang dari sisi ini. Karena itu, dia tidak bisa pergi ke arah itu untuk sementara waktu. Setelah melihat sekeliling dan meninju, Tang Ao membuat keputusan dalam hatinya. Sosoknya melesat dan dia langsung menuju keluar pegunungan Wangchuan. Mulai dari sini, bahkan dengan kecepatannya, dia akan membutuhkan waktu setengah hari untuk pergi. Baru pada pagi hari berikutnya,
sosok Tang Ao tiba-tiba melewati hutan lebat dan padang rumput muncul di depannya. Dia sedikit mengernyit dan melihat sekeliling. Sepertinya tidak ada apa-apa di sekitarnya. Rumput hijau tampaknya telah menjadi seluruh dunia, yang tampaknya jauh dari apa yang dia rasakan dan harapkan. Dengan pikiran yang berkecamuk, Tang Ao menarik napas dalam-dalam dan berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak tahu di mana tempat ini, tetapi karena aku sudah di sini, aku akan masuk ke dalam dan melihat-lihat. Jika tidak ada kecelakaan lain, aku bisa kembali ke kota Wangchuan dari sini." Memikirkan hal ini, Tang Ao tidak lagi memiliki niat ini, dan mulai menggerakkan keterampilan tubuh tak kasat matanya ke kedalaman padang rumput. Dia telah menggunakan persepsi spiritualnya untuk menjelajah, dan tidak ada makhluk hidup dalam radius puluhan mil, dan sejauh mata memandang semuanya adalah rumput hijau, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang tidak diduga Tang Ao adalah dia akan terbang selama 2 hari. Semakin dalam dia masuk ke padang rumput, semakin dia merasakan perasaan aneh di hatinya, seolah-olah ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang menyelimutinya. Itu tidak begitu jelas pada awalnya, dan pada saat dia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Kekuatan itu tampaknya memiliki efek distorsi yang besar pada jiwa. Segala sesuatu yang dirasakan akan disalahartikan. Tang Ao tidak bisa lagi menggunakan jiwanya untuk menentukan arah. Pada saat yang sama, apa yang dilihatnya dengan mata terbuka hanyalah padang rumput tanpa titik acuan. Semua tempat tampak persis sama. Bahkan bidang bintang di kedalaman tak terbatas di atas kepalanya tampak dipisahkan oleh lapisan benda-benda aneh, dan jatuh ke dalam kekacauan, tanpa petunjuk apapun. Entah mengapa, Tang Ao tersesat di padang rumput dengan lebar dan ukuran yang tidak diketahui. Dengan tingkat kultivasinya, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa situasi seperti itu terjadi. 2 hari berlalu, dan dia masih tidak memiliki petunjuk sama sekali. Pada malam ketiga, Tang Ao duduk di atas rumput, menatap langit berbintang di atas kepalanya, yang tampak seperti pot berisi pasta. Ia merasa sedih di dalam hatinya, dan berkata pada dirinya sendiri, "Ya dewa, bagaimana mungkin ada tempat seperti itu di dunia ini, segala sesuatunya terdistorsi dan berubah. Aku adalah seorang guru besar di alam tanah suci. Setiap tahun selalu saja ada kejadian aneh, tapi tahun ini lebih banyak lagi. Bahkan aku akan tersesat suatu hari nanti. Apakah ada paman baik hati yang bisa mengeluarkanku dari lautan penderitaan ini? Tunggu, padang rumput yang tak berujung, mungkinkah ini? Ya dewa, ini tidak mungkin hanya kebetulan." Tang Ao yang tadinya merasa sangat tertekan, tiba-tiba mendapat ide, seolah-olah dia tiba-tiba mengerti di mana tempat ini. Sebelum tiba di kota Wangchuan, Tishan secara khusus memberitahunya bahwa ada padang rumput seperti itu di balik pegunungan Wangchuan, tempat menara Samsara berada. Chang Tianyuan, tempat dalam legenda, tidak ada seorang pun yang bisa melewatinya, dan begitu Anda memasukinya, Anda tidak akan pernah bisa keluar. Tang Ao tidak banyak berpikir ketika dia baru saja memasukinya, tetapi ketika dia bereaksi sekarang, sepertinya semuanya sudah terlambat, dia telah mencapai kedalaman inti. Ternyata Tang Ao juga mengira kalau Chang Tianyuan adalah padang rumput, tidak peduli seberapa luasnya, pasti ada ujungnya. Jadi, apa yang disebut mustahil bagi siapapun untuk keluar seharusnya hanya lebihan saja. Setidaknya, orang-orang di alam suci pasti bisa keluar. Tang Ao kini menyadari bahwa batasan sebenarnya bagi mereka yang bisa memasuki Chang Tianyuan bukanlah ukuran tempatnya, tetapi kekuatan aneh dan tak dapat dijelaskan yang terselubung di dalamnya. Kekuatan ini pasti berasal dari 2 makhluk tertinggi di menara Samsara. Tidak seorang pun tahu bagaimana mereka mengaturnya, tetapi mereka mampu mendistorsi segalanya. Kekuatan bintang bertahan sepanjang masa. Selama seseorang berada di dunia, bahkan jika itu adalah dunia domain independen, ia akan diselimuti oleh cahayanya. Oleh karena itu, ketika Tang Ao berada di dunia spiritual, ia masih dapat menggunakan penginderaan bintang untuk menarik galaksi agar turun. Namun, di sini, semuanya telah berubah. Semua aturan tidak lagi berlaku, dan cahaya bintang tidak dapat lagi menuntun jalan ke depan. Bahkan Tang Ao mencoba menarik galaksi di kehampaan untuk turun, tetapi akhirnya gagal. Namun, di angkasa, asal-usul bintang masih berkeliaran dan dapat ditangkap olehnya. Ini adalah dataran Chang Tian yang aneh. Tidak peduli bagaimana aku berjalan, aku selalu berputar-putar. Jadi, rasanya tidak realistis untuk ingin keluar dengan kekuatanku sendiri. Satu-satunya cara sekarang adalah menunggu. Orang-orang dari Menara Samsara pada akhirnya akan datang dan pergi dari sini. Pembatasan Chang Tianyuan hanya berlaku untuk orang luar, sementara para master yang awalnya berada di Menara Samsara dapat datang dan pergi dengan bebas. Pasti ada semacam metode rahasia dalam hal ini. Selama dia menunggu di sini,
dia dapat terhubung dengan asal-usul bintang-bintang di angkasa melalui persepsi jiwanya. Kemudian, selama ada sedikit fluktuasi energi abnormal, dia akan dapat menangkapnya dengan segera, dan kemudian dia akan dapat mengejar ke arah fluktuasi energi tersebut dan menangkap seorang master menara reinkarnasi. Dia akan dapat keluar secara alami, tetapi dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Lagi pula tidak ada jalan keluar, jadi Tang Ao hanya duduk bersila di tempat. Dia tidak punya waktu untuk mempelajari rahasia klan naga yang diwariskan kepadanya oleh naga raksasa itu. Menara Samsara tampaknya telah melakukan terlalu banyak gerakan baru-baru ini, dan sebagai kuncinya, rahasia klan naga tidak dapat diabaikan. Saat teknik rahasia itu diaktifkan, semburan cahaya glasir berwarna melonjak keluar dari tubuh Tang Ao dan berubah menjadi beberapa naga cahaya glasir berwarna kecil yang mengelilinginya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya memancarkan aura keagungan yang tak terlukiskan, seolah-olah dia adalah makhluk tertinggi alami. Teknik kenaikan ikan naga memang luar biasa. Dilihat dari cara kerja metode mentalnya, tampaknya selama seseorang memahami misteri di dalamnya, makhluk apapun di dunia dapat berubah menjadi naga, dengan kekuatan yang bertahan sepanjang masa. Namun, sangat sulit untuk memahaminya, dan alamku saat ini masih jauh dari cukup. Saat berlatih, Tang Ao diam-diam bergumam dalam hatinya berdasarkan situasi saat ini. Untuk memahami sepenuhnya teknik rahasia ini, aku harus setidaknya setengah langkah ke ranah Kaisar Ilahi. Aku masih selangkah lagi, tetapi mengambil langkah ini sama saja dengan menyeberangi jurang. Bagaimana aku harus melanjutkan? Dia merenung keras dalam benaknya, tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Bahkan waktu di Chang Tianyuan pun terdistorsi, tetapi di bawah operasi dan pemahaman yang berkelanjutan, Tang Ao tampaknya secara bertahap memiliki rasa pencerahan, dan sebuah kesempatan mengalir dalam benaknya. Esensi bintang di ruang sekitarnya mengambang, seolah-olah terpengaruh oleh kekuatannya, dan mulai berkumpul ke arahnya. Di antara kilatan cahaya, dengan semburan napas suci, dia tiba-tiba membuka matanya, dengan kilatan cahaya di matanya, dan berseru tubuh Dewa Bintang. Tang Ao telah memulai kultivasi tubuh dewa asli sejak lama, tetapi karena berbagai alasan, ia tidak dapat melanjutkannya. Hingga saat ini, ia masih dalam tahap awal, dan meditasi selama periode ini akhirnya memberinya kesempatan untuk memahami sesuatu. Asal-usul bintang yang merasuki ruang di sekitarnya secara otomatis mendekatinya dan memberinya lebih banyak kesempatan untuk beroperasi. Dalam sekejap inspirasi, ia segera mulai mengembun. Ia pertama-tama mengoperasikan metode mental Xingchen Xuan Tianjue untuk mengaktifkan asal-usul bintang di lautan dan Tianqi. Dalam keadaan tak sadarkan diri, terdengar suara sungai yang mengalir deras dari tubuhnya. Tang Ao, yang sudah lama tidak aktif memadatkan sumbernya, bahkan merasa sedikit aneh. Hingga saat kekuatan ini mencapai puncaknya, ia segera menggerakkannya dengan jiwanya dan menuju tubuh dan darah fisiknya. Suara ledakan yang teredam terus terdengar, seolah-olah ledakan yang tak terhitung jumlahnya terjadi di tubuhnya, dan rasa sakit yang menusuk hati melonjak. Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin telah gagal pada titik ini dan harus memulai dari awal lagi, tetapi sekarang berbeda. Rasa sakit parah yang disebabkan oleh teknik kenaikan naga ikan pada jiwanya telah sangat meningkatkan daya tahannya. Bahkan jika rasa sakit fisik melebihi batas, itu kurang dari 1/10 dari jiwa, jadi tidak sulit baginya untuk menggertakkan giginya dan bertahan. Pada saat gelombang pertama asal-usul bintang meledak di dalam tubuhnya, seluruh tubuhnya hancur, seperti tembok yang runtuh, dan berisiko runtuh total kapan saja. Waktu untuk langkah kedua telah tiba. Esensi bintang di ruang sekitarnya tertarik oleh kekuatannya dan mulai berkumpul ke dalam tubuhnya, menyatu dengan tubuh yang hancur. Sambil memperbaikinya sedikit demi sedikit, esensi bintang itu juga dengan cepat mengubah sifat tubuh. Energi yang tak terhitung jumlahnya terakumulasi dan terbentuk di dalamnya. Tubuh ilahi yang asli adalah rintangan terakhir bagi seorang pejuang yang menarik roh ke dalam tubuh dan membangkitkan kesadarannya untuk mengolah tubuh fisiknya ke alam kaisar ilahi. Setelah melewatinya, ia dapat mencapai keberadaan yang lebih agung. Hanya ketika ia mencapai alam kaisar ilahi setengah langkah, ia dapat memiliki pemahaman dan persepsi yang cukup untuk menarik energi asli antara langit dan bumi. Proses memasuki tubuh sangatlah sulit dan rasa sakitnya tak tertahankan. Ini adalah ujian besar bagi jiwa dan kemauan setiap pejuang. Selain itu, ada lebih banyak bahaya. Menggerakkan asal-usul seseorang untuk menghancurkan meridian asli, struktur daging dan darah, dan mengubahnya menjadi energi asal adalah kesulitan pertama. Selama ada sedikit saja kesalahan dalam pengendalian energi, kekuatan dahsyat yang terbentuk akibat ledakan tersebut dapat mencabik-cabik tubuh prajurit, yang tidak berbeda dengan kematian praktisi biasa.
Sejumlah besar orang kuat telah jatuh di depan penghalang alami ini. Begitu hebatnya sehingga di surga dan dunia yang tak terhitung banyaknya, banyak pendekar, setelah memahami asal-usul dan mencapai alam kaisar dewa setengah langkah, melepaskan kultivasi energi asli dan beralih memahami hukum untuk mengisi kekosongan di medan. Setelah sempurna, mereka mengedarkan metode mental mereka untuk memasukkan energi asli ke dalam medan. Dengan cara ini, sebagian besar risiko dapat dihindari. Energi asli diintegrasikan ke dalam medan dan dapat dengan cepat dipadatkan, secara bertahap membentuk dunia kecil yang nyata. Setelah terbentuk, ia juga dapat memasuki ranah kaisar dewa tertinggi, tetapi proses kultivasinya akan lebih lama. Alam kultivasi membutuhkan bakat yang lebih tinggi dari para prajurit, dan kondisi yang dibutuhkan untuk memahami hukum sangatlah keras. Di antara 10.000 makhluk yang telah mencapai alam kaisar dewa setengah langkah, mungkin hanya satu yang benar-benar dapat berhasil. Oleh karena itu, di dalam alam semesta, hanya makhluk tertinggi yang dapat berdiri di puncak. Jika ada pilihan lain, Tang Ao tentu lebih memilih jalan yang lebih aman. Meskipun akan memakan waktu lebih lama, setidaknya itu akan memastikan bahwa ia masih bisa menyelesaikan banyak hal di jalan kultivasinya. Namun sekarang ia tidak punya pilihan lain, dan ia bertekad untuk mencapai alam kaisar dewa setengah langkah. Untungnya, Tang Ao telah mengumpulkan pengalaman melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, dan kendalinya atas energi asli telah mencapai tingkat yang sangat canggih. Dia tidak akan kehilangan kendali atas ledakan pada langkah pertama dan mati karena meledakkan diri, tetapi jalan di depannya masih tidak akan mudah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Tang Ao benar-benar tenggelam dalam kultivasi. Keinginannya terlalu kuat. Setelah mempraktikkan metode mentalnya, ia menarik semua asal-usul bintang yang mengambang di angkasa luas ke sekelilingnya, dan sedikit cahaya pun menyala. Itulah cahaya bintang. Sejumlah besar esensi bintang berkumpul di satu tempat dan terakumulasi terus-menerus untuk membentuk cahaya bintang. Bahkan jika Anda bukan orang yang mempraktikkan teknik ini, Anda dapat dengan jelas melihat kekuatan di dalamnya. Ketika cahaya berkumpul bersama, itu seperti lautan cahaya. Dan ini baru permulaan. Dengan pengoperasian metode pikiran lebih lanjut, cahaya-cahaya ini mulai bergerak, seperti lautan badai cahaya, yang secara bertahap menyapu inti padang rumput Changtianyuan yang dalam. Rumput hijau tua terpengaruh oleh kekuatan seperti itu dan mulai bergetar hebat. Di suatu tempat yang tidak diketahui di seberang padang rumput, 3 sinar cahaya datang dari langit dengan kecepatan yang sangat cepat, melintasi jarak yang jauh. Dari apa yang bisa dilihat dengan mata telanjang, lintasan mereka sangat aneh, dan tampak seperti berputar di tempat, tetapi dalam waktu singkat, mereka mencapai sisi lain. Orang-orang ini adalah para guru dari inti Menara Samsara. Mereka sangat kuat dan di bawah bimbingan yang maha kuasa, mereka meninggalkan tempat meditasi dan memasuki tempat samsara. Mengenai tujuan dan misi mereka, mereka tidak tahu. Mereka seharusnya bergegas dalam perjalanan mereka, tetapi sinar cahaya di tengah tiba-tiba berhenti. Seorang pemuda berwajah dingin dan kejam memperlihatkan sosoknya, dengan tatapan tegas di antara kedua alisnya, seolah-olah dia adalah es yang membeku selama ribuan tahun. Dia tampaknya merasakan sesuatu yang aneh, dan 2 sinar tajam bersinar di matanya yang tampan. Dia berbalik dan melihat ke sisi lain. Kakak senior Moyazi, mengapa kau berhenti? Guru telah mengeluarkan perintah agar kita bergegas ke kota Wangchuan sesegera mungkin untuk menangani masalah di sana. Pada saat yang sama, kita harus memberitahu Lanling Tianwang untuk menghentikan pencarian dan menuju ke gurun tanpa jalan kembali. Jika kita menunda, guru mungkin akan marah besar. Orang di sebelah kiri juga berhenti dan berkata, "Ada orang di sana, pergilah dan lihatlah." Ekspresi Moyazi tidak berubah sama sekali, nadanya tenang dan acuh tak acuh, dan kata-katanya sangat ringkas. Dengan sekejap sosoknya dan gelombang cahaya, ia terbang cepat menuju lokasi Tang Ao tanpa ragu-ragu. Ketika 2 orang lainnya melihat ini, mereka dengan cepat merasakan perubahan energi asli di ruang sekitarnya. Ekspresi mereka berubah pada saat yang sama, dan mereka segera mengikuti. Sejak berdirinya Menara Samsara, kedua makhluk tertinggi itu menggunakan kekuatan tertinggi mereka dan menginvestasikan harta alam yang tak terhitung jumlahnya untuk mendirikan formasi Changtianyuan. Sejak saat itu, tidak ada orang luar yang pernah mampu masuk jauh ke kedalaman padang rumput, apalagi berlatih di sana dan menyerap energi asli. Murid-murid biasa atau pendekar tidak menyadari akan keberadaan tenaga spiritual, namun sebagai murid langsung dari yang tertinggi di Menara Samsara, mereka mengetahui betul dalam hati nurani mereka bahwa di masa lampau, Tanah Samsara pernah menjadi tempat yang paling melimpah dan paling murni energi spiritual di seluruh dunia. Namun, karena invasi binatang buas bawaan yang dikenal sebagai Dewa Langit dan Bumi,
Sekte Lingshan menggunakan asal-usul dunia sebagai fondasinya, menyapu semua energi spiritual, dan menekan keberadaan yang mengerikan ini. Sejak saat itu, tidak ada energi spiritual di tanah reinkarnasi, dan hanya dapat mengoperasikan kekuatan hukum. Energi asli adalah kekuatan utama energi spiritual. Secara logika, energi ini seharusnya tidak muncul di tanah reinkarnasi. Namun, kedua makhluk tertinggi tersebut secara paksa mengekstraknya dari kehampaan, terus-menerus memadatkannya dan memurnikannya dengan formasi, dan akhirnya memasukkannya kembali ke dalam formasi, sehingga membentuk siklus yang tidak dapat dipatahkan. Ini juga merupakan alasan mengapa banyak sekali makhluk agung telah lahir di tanah samsara, tetapi tidak seorang pun pernah mampu menyeberangi Chang Tianyuan. Ini karena kekuatan formasi telah terkumpul selama ribuan tahun dan bukan lagi sesuatu yang dapat dipatahkan oleh kekuatan manusia. Jika seseorang ingin melewatinya, seseorang harus mendapatkan persetujuan dari menara samsara. Kemunculan tiba-tiba seseorang yang mampu mematahkan kekuatan formasi dan memasuki inti terdalam Chang Tianyuan sudah cukup mengejutkan mereka, belum lagi orang ini benar-benar berlatih di dalamnya, menyerap sejumlah besar esensi bintang, hanya mencuri kekuatan menara samsara. Melihat tindakan penghinaan terhadap keagungan menara samsara tersebut, mereka tentu tidak akan ragu sama sekali. Mereka akan segera menangkap para pelaku dan menghukum mereka dengan berat. Mereka melakukan perjalanan bolak-balik, melintasi ruang yang tak terlukiskan, dan akhirnya tiba di inti tempat asal bintang-bintang diaktifkan, dengan ekspresi muram dan serius di wajah mereka. Di depan mereka, sebuah pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul. Meskipun situasi seperti itu tidak berarti bahwa orang-orang yang beroperasi di dalamnya kuat dan agung, setidaknya metode ini telah melampaui imajinasi mereka, seperti tornado sebesar gunung. Cahaya bintang yang cemerlang terpancar darinya, dan sekilas pandang saja sudah menyilaukan, seolah-olah itu adalah lautan bintang. Energi yang luar biasa menyapu bersih, membuat mereka bertiga merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mereka bisa menembus penghalang badai ini? Saudara Moyashi, makhluk macam apa ini yang benar-benar dapat menarik sumber bintang yang begitu besar dan membentuk tornado asal? Mungkinkah itu adalah kaisar dewa tertinggi tingkat menengah atau bahkan tingkat atas? Seorang murid di samping Moyashi muda berkata dengan takjub saat dia melihat badai di depannya. Itulah tingkat ke-8 yang sakral. Semangat bertarung yang belum pernah terjadi sebelumnya terpancar di mata Moyashi. Dia berlatih di menara samsara dan mampu menjadi murid yang maha tinggi. Tentu saja, bakatnya tak tertandingi. Bahkan di antara semua murid lainnya, kemajuannya selalu yang tercepat. Pada awalnya, sang guru secara pribadi memberinya gelar Moyashi, yang berarti puncak tebing, memandang ke bawah ke arah kerumunan. Dia belum pernah bertemu lawan manapun, tidak peduli dalam hal kekuatan bertarung di antara orang-orang di alam yang sama, atau dalam hal bakat dan kecepatan kultivasi di antara rekan-rekannya. Pria yang muncul entah dari mana ini mampu menyebabkan badai energi yang begitu besar hanya dengan alam suci ke-8 miliknya. Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya dan membangkitkan hasrat besar Moyashi untuk bertarung, tetapi dia bukanlah orang yang gegabah dan tahu prioritas masalah tersebut. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara dingin di menara komunikasi, ada prajurit alien yang masuk jauh ke dataran Changtian. Mohon minta kedua tuan untuk membuat keputusan. King Shanzi akan terus pergi ke kota Wangchuan. Perintahkan Lanling Tianwang dan penguasa istana jiwa mayat untuk berangkat ke gurun tanpa jalan kembali. Yan Shanzi akan pergi ke tepi untuk menemui para prajurit di menara. Saudara Moyashi, apakah ini melanggar perintah tuan kita jika kita bertindak sendiri-sendiri? Apa yang harus kita lakukan jika kita menemui kejadian yang tidak terduga? King Shanzi, yang berdiri di sebelah kanan, menunjukkan ekspresi ragu-ragu di wajahnya, menoleh dan menatap Moyashi, lalu berkata, "Ikuti saja perintahku. Kalau tuanku menyalahkanku, aku akan bertanggung jawab penuh." Ucap Moyashi tegas dan mendominasi tanpa ragu. Meskipun King Shanzi dan Yan Shanzi sama-sama murid tertinggi, peringkat mereka jauh lebih rendah daripada Moyashi, dan tindakan ini juga di bawahnya. Jadi karena dia telah membuat keputusan, bahkan jika mereka memiliki ide lain dalam pikiran mereka, mereka hanya dapat menekannya. Lagi pula, jika sesuatu terjadi, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Kedua lelaki itu saling memandang, lalu tanpa ragu-ragu, satu orang pergi ke kota Wangchuan dan yang lainnya pergi ke menara samsara. Dalam sekejap, sosok mereka menghilang dari pandangan. Badai cahaya bintang, setelah berlatih selama 100 tahun, akhirnya aku menunggumu. Setelah kedua adik lelaki itu pergi, Moyashi menatap tornado cahaya di depannya, berbisik dengan suara rendah dengan kegembiraan yang tak terlukiskan dalam nadanya, dan terbang ke sana dalam sekejap. Begitu dia mendekat, dia merasakan gelombang tekanan yang besar,
energi yang mengerikan dan dahsyat menyapu. Itu sama sekali tidak seperti energi asli yang lembut yang telah diasah oleh formasi selama ribuan tahun. Itu seperti baru saja ditarik dari kehampaan. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin bersemangat Moyazi, semakin kuat energinya, dan semakin besar tantangan baginya. Begitu dia melewati penghalang ini, dia akan dapat melihat orang di dalam. Dia tidak ragu sama sekali dan segera bertindak. Cahaya pucat muncul dari tubuhnya, dan suhu udara di sekitarnya turun lebih dari 10 derajat dalam sekejap. Bahkan rumput di tanah pun tertutup embun beku saat ini. Udara sedingin itu belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti arus dingin yang menusuk tulang yang datang dari daerah kutub. Setelah Moyazi mengedarkan energi aslinya, area tempat badai bintang itu berada perlahan membeku, dan udara dingin yang sangat besar bergerak menuju cahaya bintang sedikit demi sedikit dari segala arah. Tidak hanya rumput di tanah yang membeku berkeping-keping, bahkan udara pun tampak membeku. Kristal-kristal es tiba-tiba muncul. Itu adalah uap air yang mengambang di angkasa. Dalam keadaan normal, sangat sulit untuk mengembunkannya menjadi es, tetapi sekarang hanya butuh beberapa saat. Udara dingin akhirnya bertabrakan dengan badai bintang, seperti sepotong salju putih yang menutupi magma panas, terus menumpuk dan saling bertabrakan, dan terus mencair. Moyazi ingin membekukan cahaya bintang secara langsung, lalu menusuknya dengan satu pukulan agar ia bisa memasukinya. Meskipun seluruh badai tampak besar dan kuat, badai itu hanya kebal jika bergerak cepat secara keseluruhan. Begitu ada celah kecil di mana saja, seluruh badai akan segera runtuh, dan semua asal-usul bintang akan cepat menghilang. Energi asli yang beku secara alami sangat penting bagi Moyazi. Pada saat yang sama, konsumsinya belum pernah terjadi sebelumnya, dan ia bahkan mungkin menderita beberapa cedera tersembunyi, tetapi hasil yang sukses pasti sepadan. Melihat bahwa udara dingin tidak dapat membekukannya dalam sekejap, cahaya dingin melintas di matanya. Menurutmu asal-usul bintang saja bisa menghentikanku, baiklah, kalau begitu aku akan masuk saja. Sambil bergumam dengan bangga, energi dingin di sekitar Moyazi tiba-tiba mulai menyusut, dengan tubuhnya sebagai intinya, dan mengembun bersama dalam sekejap mata. Semua kekuatannya tidak hilang sama sekali dan melampaui jangkauan kendalinya. Bahkan jika jaraknya hanya sehelai rambut, dia tidak bisa merasakan sedikit pun rasa dingin. Namun selama dia bergerak maju sedikit dan melewati batas itu, bahkan magma yang baru saja menyembur keluar dari tanah akan langsung membeku. Setelah mengembun hingga ekstrim, mulut Moyazi melengkung dengan senyum dingin, lalu sosoknya melesat, dan dia benar-benar menabrak badai cahaya bintang secara langsung. Dengan badai energi yang begitu mengerikan, batu-batu biasa, bahkan emas dan besi akan langsung hancur berkeping-keping jika mereka mendekatinya. Jika itu adalah orang biasa, tubuh daging dan darahnya tidak akan mampu menahan sedikit pun tekanan dari kekuatan lari. Namun, Moyazi benar-benar mengandalkan tubuh dagingnya untuk menyerang dengan paksa. Dia sangat terampil dan berani. Dia bergegas ke depan dalam sekejap mata, dan dingin serta badai akhirnya bertabrakan lagi. Aura tajam yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam sekejap, dan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya tampaknya menghancurkan ruang di sekitarnya sepenuhnya. Wajah Moyazi muram. Perlawanan terhadap badai cahaya bintang jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Dengan kekuatannya, dia seharusnya sudah menyerbu masuk. Namun, di dalam inti, ada gelombang kehendak yang besar, agung, dan sangat kuat yang terus-menerus dipancarkan, yang meningkatkan sirkulasi energi badai dan membuatnya sulit untuk bertindak. Dalam sekejap, kemarahan dingin muncul di hati Moyazi. Dengan memutar pergelangan tangannya, kilatan cahaya putih muncul di telapak tangannya. Tidak ada aura yang terpancar darinya, seolah-olah itu hanyalah benda yang sangat biasa. Namun, karena benda itu ada di tangan Moyazi dan diambil pada saat yang kritis, tentu saja benda itu luar biasa. Jantung yang sangat dingin, hancur. Cahaya dingin melintas di matanya, dan Moyazi berteriak tanpa ragu-ragu. Cahaya putih di telapak tangannya menembus langsung ke arah badai cahaya bintang. Cahaya itu seperti benang sutra tipis dan benar-benar menembus langsung. Meskipun kekuatan badai itu kuat dan tidak memiliki titik buta, sulit untuk menahannya untuk sementara waktu saat menghadapi serangan seperti cahaya putih yang mengumpulkan semua kekuatan di satu titik dan meledak dalam sekejap. Selain itu, setelah menembusnya, hawa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung melonjak keluar. Kekuatan udara dingin yang terkandung dalam Heart of Extreme Cold setidaknya 100 kali lebih besar daripada Moyazi. Itu adalah inti kondensasi dari kekuatan sejati hukum dingin yang ekstrim. Badai cahaya bintang akhirnya tidak dapat mencairkannya dalam sekejap. Sedikit demi sedikit, kristal es mulai muncul, dan sebuah lubang kecil terungkap di luar. Sosok Moyazi melesat,
dan dia langsung melesat menuju celah itu. Kekuatan besar hukum dingin ekstrim yang terkondensasi di sekujur tubuhnya meledak seketika, menghalangi operasi asal-usul bintang. Dia melesat maju, dan setelah beberapa saat, dia mencapai inti badai. Melihat orang yang duduk bersila di depannya, berlatih keras, seolah-olah dia tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar, Moyazi sedikit mengernyit dan menatap Tang Ao dengan dingin. Dia tampak sedikit ragu-ragu di dalam hatinya. Jelas, pilihan terbaik baginya sekarang adalah melancarkan serangan diam-diam. Dengan kekuatannya, dibantu oleh kekuatan ekstrim Cold Heart, dia dapat langsung mengubah Tang Ao menjadi patung es dan kemudian menghancurkannya sepenuhnya. Tidak akan ada kecelakaan yang terjadi. Selama dia meninggal, badai asal bintang di luar akan runtuh dengan sendirinya, dan langit akan kembali damai lagi. Namun bagi Moyazi, dia tidak akan pernah melakukan hal tercela seperti melancarkan serangan diam-diam ke pihak lain saat dia sedang berlatih. Sebagai orang kuat dan jenius super di Menara Samsara, dia tentu memiliki harga dirinya sendiri dan lebih suka menghabiskan banyak waktu di sini menunggunya menyelesaikan pelatihannya. Kamu harus segera menyelesaikan latihanmu, kalau tidak, saat para master di menara tiba, mereka tidak akan memiliki banyak kesabaran. Menatap Tang Ao dengan mata tajam, Moyazi berkata dengan tenang dan acuh tak acuh, dengan semangat juang yang melonjak di matanya, dan dia siap kapan saja. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan kesabaran Moyazi perlahan-lahan habis. Yang terpenting adalah para master di menara akan segera tiba. Pada saat itu, dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk bertarung satu lawan satu dengan Tang Ao. Memikirkan hal ini, Moyazi berkata, kita tidak punya cukup waktu untuk pertempuran yang menentukan. Daripada menunggu seperti ini dan kehilangan kesempatan, mengapa kita tidak mencoba cara lain untuk bersaing karena kamu tenggelam dalam praktik pencerahan, jiwa dan kemauanmu pasti sangat kuat saat ini. Mari kita bersaing dengan cara ini. Setelah selesai bicara, Moyazi langsung duduk bersila tanpa ragu sedikit pun, tepat di hadapan Tang Ao, dan mulai melatih metode mentalnya sendiri, mengerahkan jiwa dan kemauannya yang amat teguh namun sekaligus amat dingin, serta perlahan mendekati tubuh Tang Ao untuk menangkap kehadirannya. Pada saat jiwa dan keinginan kedua orang itu bersendewa, tekanan mental yang mengerikan dan besar seperti binatang buas raksasa di kehampaan benar-benar meletus. Meskipun mustahil untuk mengatakan dari luar seberapa kuat dampaknya saat ini, jika ada makhluk hidup di sini, jiwa mereka akan segera menghilang. Di dunia persepsi jiwa, Tang Ao menatap orang tambahan di depannya dengan tatapan serius, dan berkata dengan nada waspada sepertinya kamu adalah master sejati di Menara Samsara. Untuk dapat memiliki jiwa seperti itu, kekuatanmu tidak diragukan lagi, setidaknya seorang kaisar dewa tingkat rendah. Benar sekali, aku adalah kaisar dewa tingkat rendah, dan kau hanya berada di tingkat ke-8 alam ilahi. Kesenjangan antara alam kita terlalu besar. Jika kita bertarung langsung, aku akan menindasmu. Namun, tidak akan ada masalah seperti itu ketika jiwa kita bertabrakan. Menjadi dewa dan kaisar dewa adalah sama, kata Moyazi ringan. Haha, kau benar-benar menganggapku hebat. Dengan kekuatan kaisar dewa tertinggi, kau benar-benar berpikir bahwa kekuatan-kekuatan spiritual kita sama. Tidakkah kau merasa malu untuk mengatakan hal seperti itu? Tang Ao mencibir dan berkata dengan nada menghina. Bagi yang lain, itu mungkin jurang yang tidak dapat diatasi, tetapi berbeda bagimu. Jiwamu sangat kuat, melampaui semua batasan. Mustahil bagi alam suci untuk memilikinya. Kau memiliki potensi yang tidak terbatas, dan bahkan kaisar dewa tingkat atas pun hampir tidak dapat dibandingkan denganmu. Moyazi tetap tenang. Sebagai seorang jenius super dengan rasa percaya diri yang tinggi, kebijaksanaan Moyazi dapat dikatakan sempurna. Cara memprovokasinya sama sekali tidak berpengaruh padanya. Dia telah lama melihat kekuatan jiwa Tang Ao dan tentu saja tidak akan bersikap sombong dan berpikir bahwa dirinya jauh lebih unggul darinya. Jika kita hanya berbicara tentang keluasan jiwa dan kebesaran kemauan, meskipun aku seorang kaisar dewa, aku jauh lebih rendah darimu. Tampaknya itu adalah semacam kekuatan warisan, yang ditinggalkan oleh eksistensi terhebat sejak zaman kuno. Fakta bahwa kau bisa mendapatkannya adalah berkah dari takdir. Betapapun baiknya takdirmu, kamu tetap butuh usaha yang cukup. Melihat bahwa tidak ada cara untuk menggoyahkan pikiran pihak lain, Tang Ao dengan tegas menyerah. Dengan kilatan cahaya di matanya, dia menatap Moyazi dan melanjutkan, kalau begitu, mari kita berhenti bicara omong kosong dan bergegas. Kita benar-benar harus bergegas. Aku tidak ingin kau mati di tangan orang lain. Kita ditakdirkan untuk menjadi saingan. Ini sudah ditentukan sebelumnya. Moyazi mengangguk dan berbicara dengan ekspresi tenang di wajahnya. Cahaya dingin melintas di matanya,
dan hawa dingin yang bergolak tiba-tiba meledak. Karena alamnya yang lebih tinggi, jiwa Moyazi lebih padat dan bulat, hampir tanpa cacat, dan ia memiliki keuntungan besar dalam tabrakan seketika. Namun, kekuatan spiritual Tang Ao bahkan lebih luas, seperti lautan yang tak berujung, sulit untuk diseberangi. Namun, sirkulasi kekuatannya sedikit rumit, dan kekuatannya jauh lebih sedikit daripada Moyazi. Keduanya beroperasi pada saat yang sama, menghadapi dingin yang ekstrim dan serangan yang ditujukan pada suatu titik. Jiwa Tang Ao sedikit terguncang, dan kemudian dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Sebagian besar jiwanya tampak membeku. Tang Ao merasakan hawa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan seluruh orang itu tampak membeku sepenuhnya seketika. Dalam sekejap mata, ada kilasan inspirasi yang tiba-tiba dalam keinginannya, dan tampaknya cahaya terang menyala. Kemudian datanglah yang kedua, yang ketiga, dan jutaan dari mereka. Dalam kegelapan jiwa dan keinginan yang tak terbatas, cahaya-cahaya cemerlang ini seperti langit berbintang yang tak berujung di atas langit, tinggi dan penuh dengan kekuatan yang membara. Tang Ao merasakannya dengan pikirannya dan segera memvisualisasikannya. Sedikit arus hangat mengalir dari jiwanya dan perlahan menyebar, menghilangkan semua rasa dingin. Saat dia membuka matanya lagi, tampak langit berbintang muncul, dan kekuatan yang melonjak muncul di dalamnya, penuh dengan panasnya harapan. Sejak ia mulai berlatih, Moyazi merasa telah menyaksikan kekuatan yang tak terhitung banyaknya. Makhluk besar, makhluk kecil, dan makhluk rendahan, semuanya bersujud di kakinya secara merata. Ketika hukum dingin ekstrim berlaku, tidak ada yang dapat lolos dari nasib dibekukan, dan hukum api pun tidak terkecuali. Namun kini, ia akhirnya merasakan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya yang mampu menahan rasa dingin dan dinginnya. Arus hangat itu tampaknya tidak lebih dari air hangat biasa, tetapi mengandung kekuatan yang tidak dapat dipahami yang tidak ada habisnya. Tidak peduli seberapa kuat udara dingin itu, tidak peduli seberapa banyak air yang dituangkan ke dalamnya, itu tidak akan pernah bisa mengubah sedikit kehangatan ini. Moyazi terkejut, dengan cahaya berkilauan yang tak terhitung jumlahnya di matanya. Dia menatap Tang Ao dan tiba-tiba bertanya, kekuatan macam apa ini mengapa tidak bisa dibekukan? Asal-usul bintang saja tidak layak disebut. Mengapa kamu tidak berusaha lebih keras dan melihat apakah kamu bisa berhasil? Mungkin aku hanya bertahan dengan paksa, dan aku sebenarnya berada di ambang kehancuran, dan yang kubutuhkan hanyalah pukulan terakhir ini, kata Tang Ao sambil tersenyum, tampak santai dan tenang. Sebaiknya kau tidak mengatakan kata-kata yang dapat menipu orang bodoh. Moyazi merasa sedikit marah dalam hatinya. Sikap yang ditunjukkan Tang Ao dari awal hingga akhir terlalu ceroboh. Baginya, itu seperti penghinaan dan hinaan. Haha, kau sudah melihatnya. Aku bilang orang yang berbakat dan berkuasa sepertimu, yang cukup percaya diri, sombong dan angkuh, seharusnya mudah ditipu. Tang Ao tertawa sebentar. Dia sama sekali tidak merasa malu karena ketahuan. Sebaliknya, dia tampak sangat puas. Kompetisi belum berakhir. Masih terlalu dini bagimu untuk tertawa sekarang. Moyazi berkata dengan ekspresi dingin. Jiwanya tiba-tiba mulai menyapu seperti badai. Dia sebenarnya meniru badai cahaya bintang yang terbentuk saat Tang Ao berlatih, dan tampaknya badai itu bahkan lebih kuat. Ini adalah kekuatan yang telah kau aktifkan. Sekarang aku juga akan mengaktifkannya untuk melihat siapa yang dapat memahami kekuatan yang lebih dalam. Aku telah menghancurkan kekuatanmu, tetapi apakah kau memiliki kemampuan untuk menghancurkan kekuatanku, kata Moyazi dengan tatapan mata yang penuh selidik dan ragu, seolah-olah dia sengaja memprovokasinya. Tentu saja mudah untuk menghancurkan milikku. Aku hanya orang menyebalkan di tingkat ke-8 alam suci. Bagaimana aku bisa memiliki kualifikasi untuk pamer di hadapanmu? Tang Ao berkata tanpa komentar, matanya tertuju pada badai jiwa di depannya dengan aura yang sangat dingin. Meskipun dia mengatakannya dengan tenang, Tang Ao tahu bahwa pria di depannya mungkin adalah lawan yang paling merepotkan dan kuat yang pernah dia temui sejak memasuki tanah reinkarnasi. Bakat dan kebijaksanaannya yang sangat tinggi ditambah dengan alamnya yang lebih tinggi membuatnya hampir tak terkalahkan. Untuk mengalahkan lawan seperti itu, Tang Ao harus membayar harga yang sangat mahal. Begitu badai jiwa mendekatinya dan dia tidak dapat menemukan cara untuk menghancurkannya, bahkan jika dia meminjam kehendak luas yang ditinggalkan oleh Holy Lord, dia hanya akan terkoyak dan dicekik sedikit demi sedikit dan tidak akan mampu menahannya. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, dan dalam sepersekian detik, Tang Ao akhirnya membuat keputusan. Dia memvisualisasikan keberadaan bintang-bintang lagi. Inti badai jiwa Moyazi berada di atas hukum dingin yang ekstrim. Dia sebelumnya telah membuktikan dengan tindakan praktis bahwa inti bintang dapat bersaing dengannya.
Sekarang Tang Ao harus mengaktifkan kekuatan inti bintang sepenuhnya untuk menerobos badai jiwa Moyazi. Tidak boleh ada kesalahan dalam prosesnya. Selama dia ragu sejenak, dia mungkin kehilangan kesempatan. Jika dia menyesalinya saat itu, sudah terlambat. Saat ia sedang membayangkan, sedikit cahaya bintang mulai muncul di depan matanya. Cahaya itu mulai terbentuk, dipenuhi dengan napas panas yang tak berujung. Kekuatan itu tampaknya mampu melelehkan semua yang ada di dunia. Kekuatan itu perlahan menyebar dari jiwa Tang Ao dan akan bertabrakan dengan badai jiwa. Melihat bagaimana Tang Ao menanggapi, Moyazi menunjukkan sedikit ejekan di wajahnya. Dia menatap Tang Ao dan berkata dengan tenang, dengan kekuatan seperti itu, apakah menurutmu kau dapat menahan hukum dingin ekstremku bahkan jika inti bintang turun, aku masih dapat mendinginkannya sepenuhnya. Haha, tidak ada yang bisa kulakukan. Orang kecil sepertiku hanya bisa mengoperasikan beberapa hal. Tidak ada yang bisa kulakukan jika aku tidak bisa mengalahkanmu. Jika aku kalah, sudah sepantasnya aku dicabik-cabik olehmu. Tang Ao terkekeh sejenak, tampak seperti sedang membuang segalanya. Kau seharusnya tidak sesederhana itu. Ini membuatku sangat kecewa. Sebagai musuhku seumur hidup, kau seharusnya lebih kuat dan memiliki lebih banyak keberanian dan kepercayaan diri daripada bersikap tidak bersemangat. Moyazi sedikit mengernyit. Kata-kata Tang Ao membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Untuk kemajuan karir kita, lebih baik serahkan saja pada orang jenius sepertimu. Orang sepertiku seharusnya menjadi orang yang rendah hati. Tang Ao terus tersenyum sambil terus mengoperasikan inti bintang menuju badai jiwa Moyazi. Setelah beberapa saat, setelah kedua kekuatan itu bergolak dan saling menguji, mereka akhirnya bertabrakan sepenuhnya. Dalam sekejap, jiwa kedua orang itu tampaknya telah mengalami dampak yang sangat besar, berguling-guling, dan pada saat yang sama, ada rasa sakit yang luar biasa, satu sisi tampaknya membeku, dan sisi lainnya tampaknya terbakar. Moyazi tampaknya telah bersiap sejak lama. Menghadapi rasa sakit yang hebat yang membakar jiwanya, tidak ada reaksi di wajahnya, seolah-olah rasa sakit seperti itu seperti geli baginya dan dia dapat mengatasinya dengan mudah, dan badai itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Kondisi inti bintang yang dioperasikan oleh Tang Ao jauh lebih buruk daripada badai jiwa hukum dingin ekstrim milik Moyazi. Saat udara dingin yang mengerikan bersirkulasi, seperti yang dikatakan Moyazi, ia dapat mendinginkannya dalam waktu singkat dan melahapnya sedikit demi sedikit. Melihat jiwanya ditelan es sedikit demi sedikit, Tang Ao menampakkan ekspresi kesakitan yang tak tertahankan, dan bahkan sosoknya mulai memudar, seolah-olah dia akan segera menghilang sepenuhnya. Melihat ini, Moyazi mengerutkan kening lebih erat. Ketika pertama kali melihat badai asal bintang, Moyazi memiliki firasat dalam hatinya bahwa orang yang beroperasi di dalamnya adalah lawan yang selama ini ia cari. Ia berpikir bahwa Tang Ao seharusnya memiliki lebih banyak cara dan kekuatan yang lebih dahsyat, atau setidaknya harus lebih kuat dan mampu bertahan lebih lama. Namun, setelah hanya sedikit mengerahkan kekuatan sejatinya, Tang Ao benar-benar mulai tidak mampu menahannya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima Moyazi, tetapi kenyataan ada di hadapannya. Di bawah kekuatan hukum dingin yang ekstrim, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan akan segera ditelan sepenuhnya. Kau sangat mengecewakanku. Sepertinya kau jauh dari kata layak untuk menjadi lawanku. Kelemahan adalah labelmu. Moyazi menggelengkan kepalanya dan sebuah desahan muncul di wajahnya, seolah-olah ia sedang meratapi kesepian dan kesunyian yang telah ia alami dalam berlatih selama separuh hidupnya namun belum pernah bertemu dengan seorang lawan pun. Pada saat ini, senyum tiba-tiba terpancar di mata Tang Ao, dan jiwanya yang hampir tembus pandang berkata sebenarnya, ada satu hal yang selalu ingin kukatakan kepadamu. Ketika seorang prajurit melawan musuh, selain pikiran yang teguh dan cukup kuat, kebijaksanaan juga sangat penting. Ini bukan kompetisi di atas ring. Ini pertarungan hidup dan mati. Kau tetap harus menggunakan otakmu. Pada saat yang sama, aku akan memberimu sedikit nasihat. Misteri yang berada jauh di dalam inti bintang adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh orang-orang yang belum pernah berlatih. Misalnya, jika kau mengira kekuatan ini hanyalah panas yang membakar, kau salah. Keagungan yang tersembunyi di dalam bintang-bintang, panas yang benar-benar membakar yang tidak dapat ditenggelamkan, bukanlah energi, melainkan sesuatu yang tampaknya tidak ada, sulit dipahami, dan bahkan jika itu ada di depan Anda tidak dapat mempercayainya. Saya menyebut hal ini harapan. Harapan itu abadi, dan apinya akan bertahan selamanya. Saat Tang Ao menyelesaikan perkataannya, inti bintang yang telah kehilangan seluruh apinya tiba-tiba meletus dengan api yang sangat dahsyat. Bahkan badai dingin yang sangat dingin yang dapat membekukan dunia tidak dapat memusnahkannya. Badai itu begitu dahsyat hingga tidak dapat dipahami.
Ekspresinya tiba-tiba berubah. Moyazi menatap api dengan pandangan yang luar biasa, dan bertanya dengan heran, kekuatan macam apa ini ya? Itu sama dengan arus hangat yang kau gunakan sebelumnya, yang tidak dapat didinginkan. Hop, apa itu? Sudah kubilang sebelumnya, ini adalah kekuatan yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh orang yang belum pernah berlatih dan memahaminya. Dan kebetulan kau adalah salah satu dari mereka, jadi meskipun ku beritahu, kau tidak akan mengerti. Tang Ao terus tersenyum, seolah-olah dia sudah menduga semuanya. Karena kamu punya kekuatan seperti itu, mengapa kamu tidak menggunakannya sejak awal? Sebaliknya, kamu sengaja menunjukkan kelemahanmu. Apakah menurutmu ini akan membuatku berpuas diri dan memperlihatkan kekuranganku? Moyazi menatap Tang Ao dan berkata dengan tatapan bertanya di matanya. Kamu salah lagi. Aku tidak mulai bergerak sejak awal, bukan untuk menyembunyikan kelemahanku. Aku sudah mengatakan bahwa pertempuran yang sesungguhnya membutuhkan penggunaan otak untuk membuat pilihan yang tepat. Bertarung denganmu tidak ada artinya bagiku. Bahkan jika aku menang atasmu, itu saja. Tang Ao sangat tenang dan kalem, lalu melanjutkan, lagi pula, mengalahkanmu bukanlah tugas yang mudah. Harga yang harus dibayar terlalu tinggi, dan terlalu banyak waktu yang terbuang. Bala bantuanmu sedang dalam perjalanan, dan mereka akan segera tiba. Bahkan jika aku mengalahkanmu sekarang, begitu orang-orang itu datang dan kau bergabung untuk menyerangku, aku akan tetap kesulitan melarikan diri. Kalau begitu, mengapa aku harus bertarung denganmu sampai mati? Lebih baik bersiap lebih awal dan memikirkan jalan keluarku sendiri. Pertempuran antar roh bukanlah konfrontasi biasa. Tidak mudah bagimu untuk menangkapku. Sekarang, semua yang telah kulakukan sudah selesai. Sudah saatnya kita mengucapkan selamat tinggal. Mengenai pernyataanmu bahwa aku adalah musuhmu seumur hidup, aku tidak sepenuhnya setuju. Kau bukan musuhku. Saat kata-kata terakhir itu jatuh, jiwa dan sosok Tang Ao benar-benar menghilang tanpa jejak. Moyazi memasang ekspresi marah di wajahnya dan berteriak keras, orang pembawa sial, kau benar-benar meninggalkan medan perang. Itu hanya penghinaan terhadap gaya orang kuat. Aku ingin tahu kemana kau bisa lari. Kemudian dia keluar dari jiwanya dan membuka matanya. Tang Ao, yang awalnya duduk bersila di depannya untuk berlatih, secara alami telah menghilang sejak lama. Badai asal-usul bintang-bintang juga menghilang ke udara tipis. Hanya ada padang rumput tak berujung di sekelilingnya, tidak ada yang lain. Beberapa sinar cahaya terbang dari jauh. Cahaya itu mendekat dalam sekejap. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang berwibawa. Setelah mendarat, matanya berkedip dan mengamati sekelilingnya. Kemudian dia berhenti di Moyazi dan bertanya dengan tenang, Moyazi, kemana pencuri itu pergi? Apakah kamu tidak berhasil menghentikannya? Dia kabur. Moyazi masih dipenuhi amarah saat ini, dan temperamennya sangat dingin. Menghadapi pertanyaan lelaki tua itu, dia secara alami memberikan jawaban yang dingin dan langsung tanpa rasa hormat. Ada cahaya dingin di matanya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Hanya sampah di tingkat ke-8 alam ilahi, dan kau benar-benar membiarkannya lolos. Mungkinkah setelah bertahun-tahun berlatih dan mengalokasikan sumber daya di menara, para murid yang dilatih oleh Master Menara menjadi tidak berguna? Orang tua itu mendengus dingin ketika mendengar ini dan menatap Moyazi dengan ekspresi bertanggung jawab. Jika kau mampu, pergilah dan cari dia sendiri. Aku masih punya urusan lain. Yan Shanzi, ayo pergi. Moyazi tidak berniat untuk memperhatikan lelaki tua itu. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, dan dengan gerakan tubuhnya yang cepat, dia pergi ke arah luar Changtianyuan, meninggalkan pendatang baru itu di sana. Yan Shanzi ragu sejenak, tetapi tetap mengikuti Moyazi dan pergi ke kota Wangchuan bersama. Lelaki tua itu menjadi marah ketika melihat ini, dengan tatapan dingin dan galak di matanya, seolah-olah dia ingin membasminya sesegera mungkin, tetapi dia tidak berani melakukannya. Belum lagi Moyazi adalah murid langsung dari Master Pagoda dan memiliki status khusus di Menara Samsara. Jika seseorang menyerangnya tanpa alasan yang jelas, dia pasti akan dihabisi oleh Master Pagoda sendiri setelahnya. Kekuatannya sendiri juga sangat kuat dan telah mencapai ranah Kaisar Dewa tertinggi tingkat rendah. Termasuk lelaki tua itu sendiri, di antara orang-orang yang dibawanya, hanya dia yang bisa melawannya. Yang lain mungkin tidak akan mampu bertahan bahkan satu ronde sebelum benar-benar beku. Dia sangat jelas tentang kekuatan hukum dingin ekstrim dan hati dingin ekstrim. Kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan hilangnya nyawanya. Tetua, Moyazi ini sangat kasar, mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk membasminya pada saat ini? Seorang bawahan mendekatinya, dengan tatapan mata yang ganas dan menyanjung, dan berkata dengan Anda di sini, seorang junior pasti tidak akan menjadi masalah. Keluarlah dari sini.
Kalau kau mau membasmi seseorang, basmi saja sendiri, dasar sampah tak berguna. Lelaki tua itu sangat marah karena Moyazi tidak berdaya, tetapi orang ini malah mendatanginya tanpa basa-basi, mencari masalah. Dia bahkan punya niat membasmi. Aku tahu aku salah, tolong tenanglah, aku setia padamu dan tidak punya pikiran lain. Melihat lelaki tua itu benar-benar marah, lelaki ini segera menyadari bahwa sanjungannya telah mengenai orang yang salah. Semakin tua orang-orang di Menara Samsara, semakin aneh dan muram emosi mereka. Apa yang masih kau lakukan di sana? Sekelompok sampah keluarlah sekarang juga dan temukan pencuri itu. Dia benar-benar berani masuk ke Changtian Yuan tanpa izin dan mencuri energi asli formasi Menara Samsara milikku. Dia hanya mencari kematian. Orang tua itu mendengus dingin dan berkata dengan niat membasmi. Ya, kami akan segera melakukannya. Orang-orang di sekitar melihat bahwa lelaki tua itu sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Tidak seorang pun berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Tanpa ragu-ragu, mereka berhamburan ke segala arah untuk mencari di Changtian Yuan. Bagaimanapun, pencuri itu tidak dapat melarikan diri. Changtian Yuan sangat luas. Meskipun merupakan padang rumput yang tidak dapat ditemukan jejaknya dan tidak ada jalan keluar bagi orang luar, itu bukanlah masalah bagi para prajurit inti Menara Samsara. Selama mereka mencari dengan sabar, mereka pasti akan mendapatkan hasil dalam beberapa hari. Tentu saja, mereka tidak percaya bahwa Tang Ao dapat menembus penutup formasi dan melarikan diri. Namun, yang tidak dapat mereka bayangkan adalah bahwa Tang Ao telah mengikuti jejak Moyazi menuju tepi Changtian Yuan. Dia tidak benar-benar pergi sebelumnya, tetapi telah membuat lingkaran dan bersembunyi di kegelapan. Mustahil baginya untuk keluar dengan kekuatannya sendiri, dan dia harus meminta seseorang untuk memimpin jalan. Oleh karena itu, ketika Tang Ao mengambil tindakan di saat-saat terakhir pertarungan jiwa lawan Moyazi, selain mengekang peredaran kekuatannya, yang lebih penting lagi, dia mempertahankan sedikit kesadaran bintang di dalam jiwanya, menggunakannya sebagai koordinat sehingga dia bisa mengikutinya dari jarak jauh. Awalnya, Tang Ao berencana untuk mengolah tubuh ilahi asalnya secara menyeluruh selama latihan ini, tetapi karena kemunculan Moyazi dan kedatangan para master dari Menara Samsara, ia harus melepaskan ide ini. Namun, latihan sebelumnya memberinya beberapa manfaat. Sebenarnya, jika bukan karena latihan sebelumnya, yang mengintegrasikan cukup banyak esensi bintang ke dalam tubuhnya untuk menggantikan tulang, darah, dan daging aslinya, dia tidak akan bisa lolos dari kuncian orang-orang ini di Menara Samsara di padang rumput yang bisa dilihat sekilas. Saat itu, dia menarik cahaya bintang di tubuhnya. Saat cahaya mengalir, sosoknya dan rumput di sekitarnya menyatu sepenuhnya. Kecuali seseorang menggunakan persepsi spiritual untuk memindai, mustahil untuk mendeteksinya dengan mata telanjang. Namun, di Changtian Yuan, semua persepsi akan terdistorsi, bahkan jika orang-orang ini berasal dari Menara Samsara. Pengoperasian formasi tidak membedakan antara orang dalam dan orang luar. Selama mereka berada di dalam, semua orang diperlakukan sama. Kecuali mereka memiliki kendali atas simpul-simpul kunci, mereka dapat meminjam sebagian kekuatan. Namun, orang-orang ini jelas belum mencapai level ini, atau yang tertinggi Menara Samsara sama sekali tidak memberi mereka hal-hal ini. Mengikuti Moyazi, Tang Ao berputar-putar. Meskipun tampaknya ia berputar-putar, ia tahu dalam hatinya bahwa ia semakin dekat ke tepi jurang. Jika ia ingin pergi dari sini, ia harus menguasai teknik-teknik kunci tertentu, bukan hanya berputar-putar untuk keluar. Sehari kemudian, Tang Ao akhirnya melihat pegunungan lebat di depannya dan raut wajah gembira muncul di wajahnya. Namun, dia tetap tidak mengendurkan kewaspadaannya dan terus mengikuti rute yang ditinggalkan Moyazi. Baru setelah dia benar-benar memasuki pegunungan Wangchuan, dia benar-benar rileks. Setelah meninggalkan Changtian Yuan, Moyazi dan orang lainnya langsung menuju kota Wangchuan. Tang Ao berhenti sejenak, mengedarkan kekuatannya dan mengonsolidasikan fondasinya. Sekarang dia hanya selangkah lagi untuk mencapai tubuh ilahi asal. Di masa depan, dia hanya perlu mencari waktu untuk berlatih dengan tekun dan dia akan dapat berhasil sepenuhnya. Saat itu, dia setidaknya dapat memasuki ranah Kaisar Dewa setengah langkah. Namun, sekarang bukan saatnya untuk berlatih. Dia tidak tahu apa-apa tentang situasi di kota Wangchuan, jadi dia harus pergi dan melihatnya. Dia menunjukkan kemampuan tubuhnya yang tak terlihat secara ekstrim dan seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Tang Ao sudah berada di luar kota Wangchuan. Dia membalikkan tangannya dan sebuah titik cahaya bintang muncul dan melayang ke arah kota. Dalam sekejap, dia memasukinya. Setelah menyelidiki situasi di dalam,
Tang Ao tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit, dan tanpa sadar bergumam bagaimana ini bisa terjadi. Apa yang terjadi di kota Wangchuan, mengapa hanya ada tembok kota yang tersisa bagian dalamnya telah rata dengan tanah, dan tembok kota tampak seperti baru dibangun. Saat ini, ada banyak orang yang berkeliaran di kota, tetapi mereka semua berasal dari Menara Samsara. Tidak ada warga sipil atau pedagang lainnya. Orang-orang dari ksatria penghakiman juga tidak terlihat. Hati Tang Ao dipenuhi dengan keraguan. Dia menarik kembali persepsi bintangnya, berbalik dan melihat ke sisi lain. Disitulah Long Yuan awalnya direncanakan oleh Menara Samsara. Namun, ketika dia melihat dari kejauhan, dia hanya melihat Tian Keng yang sangat besar. Gunung-gunung itu benar-benar hilang. Tang Ao terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah apa yang terjadi di kota Wangchuan terkait dengan Long Yuan? Pikiran Tang Ao berpacu saat ia menyadari bahwa terus berspekulasi tidak akan membuahkan hasil. Akan lebih baik jika menangkap seseorang dari Menara Samsara dan bertanya kepadanya. Dengan begitu, ia akan dapat mengetahui semuanya. Jadi ia memperlihatkan tubuhnya, diam-diam menyelinap ke kota Wangchuan, dan menangkap seorang antek kecil secara acak. Karena tidak ada yang tersisa di kota, Tang Ao tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia pun mengambil keputusan cepat. Dia menangkap orang itu dan langsung mundur dari tembok kota. Dia kembali ke hutan. Dia menatap dingin ke arah orang di depannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu berbohong pada pertanyaanku selanjutnya, kamu akan langsung mati. Tuan, tolong jangan lakukan itu. Saya ini bukan siapa-siapa. Tolong lepaskan saya. Saya tidak tahu apa-apa." Lelaki itu langsung menangis dan memohon ampun. "Berhenti bicara omong kosong. Aku ingin bertanya padamu, mengapa kota Wangchuan menjadi seperti ini, dan apa yang terjadi dengan lubang pembuangan di sana?" Tang Ao menyipitkan matanya sedikit. Tentu saja, dia tidak punya belas kasihan atau simpati terhadap antek-antek Menara Samsara. Dia sedikit berhati lembut sebelumnya, dan sesuatu hampir terjadi. "Aku juga tidak tahu. Gempa bumi dahsyat terjadi di pegunungan Wangchuan tanpa alasan yang jelas. Kemudian, Tian Keng itu muncul. Kudengar ada setan jahat yang mengerikan terbang keluar dari sana. Bahkan Master Kuil Dewa Bintang pun tidak sebanding dengannya. Setelah pertarungan sengit antara keduanya, setan jahat itu berhasil lolos." Mendengar ini, Tang Ao sedikit mengernyit dan terus bertanya bagaimana situasi di kota Wangchuan di mana orang-orang asli di sana. "Yang mulia, semua penduduk asli kota Wangchuan telah membelot ke kota Tishan. Konon, para penguasa istana ke-9 berencana untuk menghancurkan kota Tishan sepenuhnya. Hari itu, penguasa istana Dewa Bintang bertempur hebat dengan Ibel dan menghancurkan kota Wangchuan. Itulah sebabnya kami dikirim ke sini untuk membangunnya kembali. Semua orang di kota itu benar-benar pergi ke kota Tishan." Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Tang Ao sebelumnya, tetapi dia berpikir bahwa pasti ada pertempuran di kota itu. Sun Yangli dan Tishan melihat ada sesuatu yang tidak beres, jadi mereka membawa orang-orang di kota itu pergi. Orang-orang ini tidak punya tempat tujuan setelah meninggalkan kota Wangchuan, jadi tentu saja mereka harus mengikuti mereka. Dengan pikiran yang berputar, Tang Ao secara kasar memilah apa yang telah terjadi sebelumnya. Dia diam-diam memperkirakan bahwa apa yang disebut Ibel jahat itu mungkin adalah bentuk tubuhnya yang berada di bawah kendali bola naga Ibel selama periode ketika jiwanya terperangkap. Mengenai runtuhnya Dragon Abyss, itu juga masuk akal. Memikirkan hal ini, dia menemukan masalah lain. Karena kota Longyuan dan kota Wangchuan telah hancur, dan Lin Chonghu juga telah berubah menjadi utusan yang memiliki dua kehormatan, kemana perginya mantian Chen Qingzi, yang bertanggung jawab untuk menyelidiki masalah ini, dan Suan Yuan Fei yang pergi kemudian apakah mereka juga pergi ke kota Tishan? Setelah berpikir sejenak, Tang Ao merasa bahwa mantian dan yang lainnya tidak mungkin kembali ke kota Tishan. Mereka belum menemukan Lin Chonghu, dan tidak tahu keberadaannya, jadi mereka tentu akan terus melacaknya. Dia mungkin bersembunyi di pegunungan Wangchuan sekarang. Dengan lambaian tangannya, dia memecahkan masalah antek Menara Samsara ini. Tang Ao kemudian mengaktifkan keinginannya dan merasakan langit berbintang untuk menemukan lokasi mantian dan yang lainnya. Butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan hasilnya. Sosoknya melintas dan dia terbang ke sana. Setelah beberapa saat, dia tiba di dekatnya. Chen Qingzi dan dua orang lainnya menerima pesan antar bintang dari Tang Ao dan menunggu di luar lebih awal. Ketika mantian melihat Tang Ao muncul, dia menunjukkan ekspresi bahagia di wajahnya dan berjalan ke arahnya sambil tertawa, "Haha, Saudara Tang, kamu akhirnya muncul. Aku tahu kamu akan baik-baik saja. Guru, mohon maafkan saya. Banyak kejadian besar telah terjadi satu demi satu selama periode ini,
tetapi pencarian Lin Chonghu tidak membuahkan hasil. Suan Yuanfei juga melangkah maju dan berkata kepada Tang Ao dengan ekspresi menyalahkan diri sendiri di wajahnya. Dia tidak menyelesaikan tugas ini, jadi tentu saja dia merasa bersalah. Saudara Suan Yuan, jangan khawatir. Aku telah menemukan Lin Chonghu. Orang ini memiliki pikiran yang jahat dan berencana melawan dua makhluk tertinggi di Menara Samsara. Sekarang dia telah mengambil alih tubuh lain dan terlahir kembali sebagai utusan tertinggi ganda. Dia seharusnya sudah kembali ke Menara Samsara sekarang. Tang Ao berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Apa orang ini benar-benar punya perhitungan yang sangat dalam? Sepertinya kesanku sebelumnya tentang dia salah. Ketika Suan Yuanfei mendengar ini, ekspresi yang luar biasa muncul di wajahnya. Dua utusan Menara Samsara, yang berstatus sangat mulia, juga diperhitungkan. Tidak masalah. Aku menangkap Lin Chonghu di saat kritis dan memberikan batasan pada jiwanya. Sekarang dia milik kita. Dia ada di Menara Samsara dan dapat membantu kita. Tang Ao berkata sambil tersenyum. Perjalanan ke kota Wangchuan ini cukup membuahkan hasil. Apakah kamu tahu segalanya tentang apa yang terjadi di kota ini? Chen Qingzi, yang berdiri di samping tanpa mengatakan apapun, tiba-tiba berbicara. Dia menatap Tang Ao dengan ekspresi serius di wajahnya dan bertanya, seolah-olah ada sesuatu yang penting yang belum dia katakan. Suasana menjadi sedikit canggung untuk sesaat. Baiklah, aku hampir mengerti. Namun, ini masalah Menara Samsara, jadi biarkan mereka yang mengurusnya. Tang Ao mengangguk dan berkata, sepertinya kamu tidak tahu segalanya. Ayo masuk dulu. Mata Chen Qingzi berbinar, dan sambil berbicara, dia berbalik dan berjalan ke gua di belakangnya. Ekspresi wajah Mantian dan Suan Yuanfei juga sedikit serius, seolah-olah sesuatu yang besar benar-benar terjadi yang tidak diketahui Tang Ao. Dengan keraguan di hatinya, Tang Ao mengikuti ke dalam gua. Dia melihat bahwa tata letak di dalamnya sudah lengkap. Sepertinya mereka bertiga sudah lama berada di sini. Setelah mereka duduk, dia bertanya, apa yang terjadi, mengapa ini begitu serius? Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu sudah tahu apa yang terjadi di kota Wangchuan. Kurasa kamu juga harus tahu bahwa Dewa Bintang dan Ibel jahat bertempur hebat hari itu dan menghancurkan seluruh kota, kan? Chen Qingzi tidak menjawab kata-kata Tang Ao. Sebaliknya, dia menatapnya dan bertanya lagi. Ya, aku tahu. Aku benar-benar minta maaf. Jika tidak terjadi apa-apa, Ibel jahat itu seharusnya aku. Tang Ao mengangguk dan berkata. Melihat ekspresi terkejut di wajah beberapa orang, dia menjelaskan lebih lanjut sesuatu terjadi setelah aku memasuki pegunungan Wangchuan. Kemudian Tang Ao menceritakan semua kejadian di bawah Dragon Abyss, dan akhirnya berkata saat itu, jiwaku terpenjara oleh kekuatan mutiara naga Ibel, dan aku tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kemudian, aku pulih secara misterius, dan perubahan besar seperti itu telah terjadi di sini. Orang pembawa sial, Saudara Tang, apa yang telah kamu alami selama kurun waktu ini jauh lebih mengasyikkan daripada apa yang telah kita alami. Aku seharusnya mengikutimu lebih awal. Setelah mendengarkan kata-kata Tang Ao, Mantian berkata dengan ekspresi gembira dan bersemangat di wajahnya, seolah-olah dia berharap bisa berada di sana juga. Pemimpin itu mampu menyelesaikan begitu banyak krisis dan kesulitan satu persatu. Dia memang orang yang disukai oleh takdir, kata Suan Yuanfei dengan takjub. Bukannya mereka membuat keributan, tetapi apa yang dialami Tang Ao terlalu tidak masuk akal. Jika itu orang lain, dia pasti sudah mati berkali-kali. Hanya ini yang ku ketahui sekarang. Masih banyak konspirasi yang belum terpecahkan mengenai Menara Samsara yang perlu diselidiki satu persatu. Apa peristiwa besar yang baru saja kalian sebutkan? Tang Ao melirik ketiga orang itu dan bertanya lagi. Meskipun Tishan dan anak buahnya membawa orang-orang di kota itu pergi, mereka tidak berhasil kembali ke kota Tishan. Sebaliknya, mereka dihentikan oleh orang-orang dari Istana Reinkarnasi ke-9. Sekarang mereka terjebak di sebuah lembah sekitar 100 mil di luar kota Wangchuan, dan sulit untuk melarikan diri. Chen Qingzi berkata dengan ekspresi serius. Bagaimana ini bisa terjadi dengan begitu banyak peristiwa besar yang terjadi di kota Wangchuan? Menara Samsara seharusnya tidak memiliki energi untuk mengirim orang untuk mengejar mereka. Bukan selain itu, dengan Tishan dan anak buahnya di sini, ditambah puluhan ribu pasukan ksatria penghakiman, akan sangat sulit bagi para penguasa asli di kota Wangchuan untuk mengepung mereka. Mendengar ini, ekspresi tidak percaya muncul di wajah Tang Ao. Dengan situasi Menara Samsara saat ini, tidak ada peluang untuk mengerahkan lebih banyak tenaga kerja sama sekali, apalagi menghentikan dan menjebak Tishan dan yang lainnya. Dari mana orang-orang dari Istana ke-9 Samsara itu berasal? Kami juga tidak tahu tentang ini,
tetapi ini adalah situasi saat ini. Manzi dan saya mencoba 2 kali, tetapi ada master yang menekannya di istana ke-9. Bahkan bagi kami berdua, sulit untuk menyelinap masuk, jadi kami harus mundur, kata Chen Qingzi dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, mari kita berangkat sekarang dan pikirkan cara untuk menyelamatkan orang-orang ini terlebih dahulu. Jika kita menunda lebih lama lagi dan Menara Samsara menarik lebih banyak pasukan, mereka mungkin dalam bahaya. Mendengar ini, Tang Ao segera membuat keputusan dalam benaknya dan bersiap untuk berangkat. Belum, Chen Qingzi menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Tang Ao, para penguasa kuil Dewa Bintang telah tiba di kota Wangchuan. Mereka tampaknya merencanakan sesuatu secara rahasia. Kota ini telah menjadi rerun dewa, tetapi mereka masih beroperasi seperti ini. Pasti ada konspirasi besar. Setidaknya untuk saat ini, tidak akan ada masalah di Tishan. Rencana kita sebelumnya adalah mencari tahu apa rencana kuil Dewa Bintang, menghancurkannya, lalu kembali ke kota Tishan untuk membawa orang-orang untuk menyelamatkan mereka. Dengan cara ini, kita bisa benar-benar yakin akan keberhasilan. Metode orang-orang ini benar-benar berbahaya. Setelah mendengar perkataan Chen Qingzi, pikiran Tang Ao berubah, dan dia memikirkannya secara diam-diam. Dia merasa bahwa apa yang dia katakan masuk akal. Intinya adalah bahwa orang-orang dari Istana ke-9 Reinkarnasi tiba-tiba muncul tanpa alasan, dan tampaknya tidak ada hubungannya dengan semua yang terjadi sebelumnya. Pasti ada situasi yang tidak terduga. Jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu mari kita ikuti ide saudara Chen dan cari tahu dulu apa yang dilakukan kuil Dewa Bintang di kota Wangchuan. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Saya pikir kita harus segera pergi. Kebetulan saya baru saja datang dari sana, dan sepertinya tidak ada orang kuat yang menjaganya. Kami tidak takut pada prajurit yang kuat. Sekarang setelah kami bersaudara berkumpul bersama, tidak ada yang bisa menandingi kami, kata Mantian dengan ekspresi percaya diri dan bersemangat di wajahnya. Ada kilatan petir ungu di matanya, dan kendalinya terhadap guntur tampaknya telah membaik. Setelah mereka berempat berdiskusi, mereka segera berangkat menuju garis pertahanan kota Wangchuan. Tang Ao telah menangkap seseorang di sana sebelumnya, dan mereka tidak tahu apakah dia telah diketahui. Jadi mereka tentu saja tidak bisa bertindak gegabah sekarang, jadi mereka memutuskan untuk menggunakan penginderaan bintang untuk menyelidiki situasi terlebih dahulu. Setelah memastikan tidak ada yang aneh, keempat orang itu hendak menyelinap masuk secara langsung, tetapi Tang Ao tiba-tiba merasakan perasaan waspada yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya, jadi dia segera menghentikan ketiga orang itu dan berkata dengan suara yang dalam, tunggu sebentar, sepertinya ada situasi baru di kota ini. Jangan masuk dulu, dan tunggu dan lihat apa yang terjadi. Pada saat yang sama, aura yang sangat dingin tiba-tiba meledak dari rerun dewa kota Wangchuan, dan semburan cahaya putih melonjak, seolah-olah orang yang sangat kuat sedang mengerahkan kekuatan ledakan di dalamnya, dan perang bahkan mungkin segera pecah. Aura lain juga muncul dengan tenang. Tang Ao merasakan hawa dingin itu, matanya sedikit menyipit, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, jadi itu dia. Setelah meninggalkan Chang Tianyuan, dia benar-benar bergegas ke kota Wangchuan segera, namun, statusnya di Menara Samsara tampaknya sangat tinggi. Dengan siapa dia berdebat sekarang? Saudara Tang, apakah orang dingin ini adalah orang idiot yang kamu sebutkan sebelumnya? Mantian juga merasakan suasana itu dan bertanya kepada Tang Ao dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia tampak cukup tertarik pada orang ini dan ada senyum aneh di sudut matanya. Seharusnya dia, tapi aku tidak tahu siapa orang lainnya. Orang ini memiliki aura yang dalam dan kekuatan yang tak terduga. Dia bahkan lebih tinggi dari orang itu. Mungkin dia adalah eksistensi tingkat raja. Tang Ao mengerutkan kening. Dia tidak merasakan orang ini ketika dia datang ke sini sebelumnya. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba bersinar dari luar kota Wangchuan. Melihat seberkas cahaya ini, pikiran Tang Ao berubah, dan dia bergumam dengan heran mengapa dia ada di sini, bukankah seharusnya dia melapor di Menara Samsara sekarang. Aura dalam sinar cahaya ini secara alami berasal dari Lin Chonghu, yang telah mengambil alih tubuh lain dan berubah menjadi utusan ganda. Auranya telah sepenuhnya dipulihkan dan bahkan ditingkatkan, sepenuhnya mengkonsolidasikan wilayahnya sebagai kaisar dewa tingkat rendah. Dengan sedikit aktivasi persepsi jiwanya, Tang Ao menemukan bahwa batasan yang ditempatkan pada jiwa Lin Chonghu masih ada. Dia menghela napas lega. Dia juga bisa menggunakan telinga dan matanya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kota itu. Keberadaan tingkat raja memberinya tekanan yang luar biasa. Jika itu adalah situasi biasa, Tang Ao tidak perlu terlalu berhati-hati dan bisa menggunakan persepsi bintang untuk menyelidikinya. Namun, ketika menghadapi orang kuat dengan level seperti itu,
konsekuensinya akan sangat serius jika ada kesalahan sekecil apapun. Begitu pihak lain mengambil tindakan, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Dengan meminjam Lin Chonghu, tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Tang Ao dapat memperoleh semua informasi langsung dari jiwanya. Persepsi semacam ini sangat misterius dan tidak dapat ditangkap. Tang Ao tidak perlu khawatir tentang risiko terekspos, dan bahkan dapat melakukan lebih banyak hal. Saat dia memikirkannya, Lin Chonghu sudah tiba di tempat di kota Wangchuan tempat kedua aura itu meledak. Begitu dia melangkah masuk ke dalam tenda, kedua belah pihak, yang awalnya hampir meledak, tiba-tiba menjadi sunyi pada saat yang sama. Identitas Lin Chonghu sekarang adalah utusan tertinggi ganda, yang sangat penting bagi orang-orang di Menara Samsara. Bahkan jika dia adalah murid langsung dari dua makhluk tertinggi, dia tidak dapat diabaikan sesuka hati. Bagaimanapun, bisa ada banyak murid, tetapi hanya ada satu agen, belum lagi dia adalah agen umum dari dua orang. Saat memasuki tenda, Lin Chonghu tersenyum muram. Ia melirik Lanling Tianwang dan Moyazi, lalu duduk dengan santai dan berkata, "Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Apakah kalian berdua berencana untuk bertarung satu sama lain atau saling membasmi?" Utusan itu bercanda. Moyazi dan aku hanya bercanda. Tidak terjadi apa-apa. Aku bertanya-tanya apakah kunjungan mendadak utusan yang mulia ke kota Wangchuan adalah karena kedua makhluk tertinggi itu memiliki instruksi baru. Lanling Tianwang adalah orang yang bijaksana. Dia adalah orang pertama yang bereaksi dan berbicara. "Kenapa? Setelah kota Wangchuan menjadi rerun dewa di bawah perlindunganmu, aku tidak bisa datang ke sini." Kata-kata Lin Chonghu penuh dengan konspirasi, dan dia menatap Lanling Tianwang sambil tersenyum. Meskipun wilayah kekuasaannya tidak sebaik miliknya, dia dapat menyimpulkan bahwa pihak lain tidak akan berani melewati batas sedikitpun. "Yang mulia utusan terlalu banyak berpikir. Anda menjelajahi dunia atas nama dua yang maha tinggi. Tidak ada tempat di Menara Samsara yang tidak dapat Anda kunjungi. Bahkan jika itu bukan tempat di Menara Samsara, tidak ada tempat yang tidak dapat Anda kunjungi. Apa gunanya menyebut kota Wangchuan?" Mata Lanling Tianwang bersinar dengan cahaya dingin, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. "Senang sekali kau tahu. Baiklah, aku punya banyak hal yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan membuang waktuku untuk berbicara denganmu. Kurasa kau seharusnya tahu perintah yang dibawa Moyazi. Kedua makhluk agung itu ingin kau dan jiwa mayat itu segera berangkat dan bergegas ke gurun tanpa pulang tanpa penundaan." Lin Chonghu menatap Lanling Tianwang dan melanjutkan, "Mengenai urusan di kota Wangchuan, aku akan mengambil alih sementara. Dewa Bintang mengacaukan segalanya, dan kedua dewa tertinggi mengizinkannya tinggal di sini untuk memberikan kontribusi yang berjasa. Mengenai Moyazi, kalian bertiga juga akan pergi ke gurun tanpa jalan kembali. Saya baru saja keluar dari menara dan tidak melihat Anda, utusan, kembalilah. Tuan saya memerintahkan saya untuk tinggal di kota Wangchuan, tetapi bagaimana dia bisa berubah pikiran hanya dalam satu hari?" Ketika Moyazi mendengar kata-kata Lin Chonghu, sedikit keraguan muncul di matanya. Dia menatapnya tanpa ekspresi dan berkata, "Apakah kau meragukanku? Jika kau tidak percaya padaku, kau dapat kembali dan bertanya kepada Yang Maha Kuasa mengapa ia berubah pikiran. Namun, aku ingin mengingatkanmu bahwa meskipun kau adalah murid langsungnya dan memiliki bakat yang baik, keagungan Yang Maha Kuasa tidak dapat ditantang oleh siapapun." Sedikit seringai mengejek melintas di wajahnya. Lin Chonghu sama sekali tidak merasa bersalah dan melanjutkan, "Jika kamu mendapat perintah baru saat kembali, kamu bisa datang dan memberi tahuku. Bagaimanapun, aku tidak ingin tinggal di tempat yang rusak ini. Aku lebih suka kembali ke padang pasir. Akan ada lebih banyak kesempatan." Kudengar Jenderal Judgment telah membuka lorong menuju lantai 2 dan akan segera memasuki lantai 3. Barang-barang di sana sangat menggoda. Dengan kesempatan sebesar itu, semua orang ingin mendapatkan bagian dari kue itu. Jika kau tidak ingin pergi, akan ada banyak orang yang melakukannya. Meski begitu, ekspresi di wajah Moyazi dan Lanling Tianwang berbeda. Identitas kedua utusan tertinggi itu istimewa, dan kata-katanya sampai batas tertentu mewakili kata-kata kedua makhluk tertinggi. Ini adalah konsensus di menara. Jika mereka menolak untuk mendengarkan sekarang, tidak seorang pun akan mampu memikul tanggung jawab ketika mereka ditanyai di masa mendatang. Yang terpenting adalah mereka lebih tahu daripada siapapun tentang pentingnya gurun tanpa jalan kembali. Sebelumnya, gurun ini hanya dipimpin oleh Jenderal Penghakiman saja, tetapi sekarang setelah jalan menuju tingkat kedua telah dibuka, Ksatria Penghakiman saja tidak cukup untuk menghadapi situasi selanjutnya, jadi masuk akal bagi Yang Maha Tinggi untuk mengambil tindakan. Lanling Tianwang telah kehilangan kesempatan. Awalnya ia mengira bahwa Long Yuan dapat memperoleh hasil panen yang lebih besar,
tetapi hingga kini, belum ada kabar dari orang yang melarikan diri itu. Mungkin mustahil untuk menemukannya, dan akan sulit untuk mendapatkan mutiara naga ibel. Sekarang kesempatan baru telah terbuka di hadapannya, menjadi pilihan yang sulit bagi Lanling Tianwang untuk segera bergegas ke gurun tanpa kembali atau mempertahankan kota Wangchuan sampai mati. Pada saat ini, Moyazi berbicara lebih dulu dan berkata, ketika aku kembali dari gurun tanpa kembali, aku pasti akan menemui guru untuk memeriksanya secara langsung. Lebih baik kamu tidak berbohong. Setelah mengatakan itu, Moyazi berbalik dengan wajah dingin dan berjalan keluar. Setelah meninggalkan tenda, dia segera berangkat bersama King Shanzi dan Yan Shanzi dan bergegas ke gurun tanpa kembali tanpa ragu-ragu. Tidak peduli apakah perintah yang dibawa oleh Lin Chonghu benar atau tidak, mereka akan melakukannya terlebih dahulu. Di dalam tenda, senyum di wajah Lin Chonghu semakin dalam. Dia menatap Lanling Tianwang dan berkata sambil tersenyum, murid tertinggi memang luar biasa. Tidak peduli bakat atau penilaiannya, tidak ada yang salah dengannya. Jika dia bisa kembali hidup-hidup kali ini, saya khawatir dia akan membuat kemajuan lebih lanjut. Moyazi adalah murid paling berbakat di bawah Master Menara, dan kultivasinya hampir mencapai puncaknya. Jika dia dapat membuat kemajuan lebih lanjut, dia akan dapat menjadi kaisar dewa tingkat menengah. Pada saat itu, dengan bantuan dari master tertinggi, statusnya akan meningkat tajam, dan bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi Raja Surgawi yang baru. Sejak kedua makhluk agung itu kembali, 4 Raja Surgawi telah melakukan banyak hal dengan cara yang kurang baik. Pada saat yang sama, hal-hal yang Anda lakukan saat mereka pergi juga telah menarik perhatian. Coba tebak apa yang akan mereka lakukan setelah semua ini berakhir. Yang Mulia Raja Surgawi Lanling tampaknya memiliki dendam dengan orang itu. Mendengar ini, Raja Surgawi Lanling menyipitkan matanya sedikit, menatap Lin Chonghu dan bertanya, apa maksudmu, Yang Mulia utusan orang itu membuat kesalahan besar saat itu dan ditekan di dasar menara. Kedua tertinggi secara pribadi memerintahkan bahwa dia tidak akan pernah diizinkan keluar. Jadi bagaimana jika aku punya dendam padanya? Dia akan segera keluar. Lin Chonghu menatap Lanling Tianwang dengan tatapan menggoda di matanya dan berkata, aku ingat bahwa 300 tahun yang lalu, dia telah mencapai puncak kaisar dewa tingkat menengah. Meskipun dia telah ditekan selama bertahun-tahun, kultivasinya tidak mandek. Salah satu alasan terpenting mengapa dia dipenjara saat itu adalah karena dia percaya bahwa 4 Raja Surgawi memiliki status yang terlalu tinggi di Menara Samsara dan menekan kemajuan kultivasi para murid. Sekarang, tidak ada satupun dari kalian yang tampaknya cocok dengannya. Ditambah dengan hal-hal lainnya, dan begitu dia keluar, aku khawatir dia akan menyerang kalian satu persatu. Lalu menurut apa yang dikatakan utusan itu, apa yang harus aku lakukan? Mata Lanling Tianwang bersinar dengan cahaya dingin. Apa yang bisa kau lakukan? Kembali ke menara dan membasminya sekarang dengan kemampuanmu, aku khawatir kau tidak akan bisa melakukannya. Aku hanya ingin mengingatkanmu, mengenai pilihan apa yang harus diambil, itu urusanmu. Lin Chonghu berkata ringan sambil tersenyum. Gurun tanpa jalan pulang adalah perhatian utama dari 2 makhluk tertinggi, Master Menara dan Tetua Menara. Bahkan menyangkut fondasi Menara Samsara. Jika Anda dapat memberikan kontribusi besar dalam hal ini, belum lagi menyelamatkan hidup Anda, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk menjadi Raja Surgawi pertama di masa depan. Dan kupikir kau lebih tahu daripada siapapun apa yang ada di bawah lantai 3. Sebagai seseorang yang mempraktikkan seni jahat darah ibel surgawi, kau tidak akan tidak tertarik pada pedang Dewa Darah, kan ku dengar senior dari kuil Dewa Darah telah mengajukan diri dan berangkat lebih dulu. Dewa Darah tua, dia belum mati. Jejak ketakutan melintas di mata Lanling Tianwang, seolah-olah nama ini merupakan hal yang sangat tabu baginya. Hanya sedikit penyebutan saja sudah cukup untuk membuatnya merasa terancam, dan tatapannya kemudian menjadi sangat tegas. Selama bertahun-tahun, Dewa Darah tua itu telah terbaring di kolam darah kuil Dewa Darah. Semua orang di menara mengira dia sudah mati dan telah menjadi bagian darinya. Siapa yang tahu bahwa begitu berita tentang pedang Dewa Darah keluar, dia hidup kembali. Tampaknya Lanling Tianwang bahkan ingin memanggilnya Guru. Lin Chonghu berkata dengan tatapan aneh di matanya. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan sepertinya hal menarik seperti ini sudah lama tidak terjadi di Menara Samsara. Aku sangat menantikannya. Apakah guru lebih kuat, atau murid lebih baik dari guru? Kau harus bekerja keras. Aku sudah memberitahumu banyak hal. Jika kau kalah, Dewa Darah tua itu tidak akan membiarkanku pergi dengan mudah. Saya akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Jika Anda membutuhkan saya di masa mendatang, silakan beritahu saya. Lanling Tianwang berdiri, membungkuk sedikit kepada Lin Chonghu dan berkata, kota sungai yang terlupakan bebas dari Anda.
Tidak ada gunanya memintaku melakukan itu. Kedua Supremes memintaku untuk membereskan kekacauan di sini. Aku juga sangat kesal sekarang, kau tahu itu, kata Lin Chonghu, dan berdiri. Dia membuat ekspresi malas dan melanjutkan, ngomong-ngomong, saat kau keluar, tolong panggil orang tua itu. Benda tua abadi itu, dia tidak melakukan pekerjaannya sepanjang hari, tetapi dia memiliki ambisi besar. Dia benar-benar membuat kuil Dewa Bintang yang bermartabat menjadi berantakan. Setelah kejadian ini selesai, saya pikir sudah waktunya baginya untuk kembali ke Steri Abyss. Jangan khawatir, Tuan. Dewa Bintang pasti datang. Mata Lanling Tianwang berbinar, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan berjalan keluar. Tang Ao di hutan mengamati semuanya. Setelah mendengarkan, dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam dengan suara rendah, aku tidak menyangka Menara Samsara akan memiliki begitu banyak rahasia. Hubungan antara para master di dalamnya sangat rumit dan tampaknya berada di ambang kehancuran. Saudara Tang, katakan apa yang kau dengar. Haruskah kita tetap masuk? Ini benar-benar menegangkan. Mantian mendengar Tang Ao berbicara sendiri dan berkata kepadanya dengan ekspresi cemas di wajahnya. Tidak perlu. Lin Chonghu telah mengambil alih semua urusan di kota Wangchuan. Dengan cara ini, aku dapat mengendalikan semuanya. Selama ada sesuatu yang tidak biasa, aku dapat segera mengambil tindakan. Mari kita pergi ke saudara Tishan dan yang lainnya untuk memeriksa situasinya terlebih dahulu. Tang Ao menggelengkan kepalanya dan berkata, karena Lin Chonghu sekarang adalah orang yang bertanggung jawab atas kota Wangchuan, dia tidak perlu khawatir tentang konspirasi di dalam yang mengancam mereka. Prioritas utama tentu saja adalah menyelesaikan situasi di pihak Tishan, dan dia harus bergegas ke Gurun Bugui sesegera mungkin. Meskipun masih belum jelas apa yang tersembunyi di bawahnya, dilihat dari percakapan antara Lin Chonghu, Lanling Tianwang, dan Moyazi, itu pasti sangat penting, jika tidak, itu tidak akan memengaruhi fondasi Menara Samsara. Dengan pikiran yang berkecamuk, semua orang segera berangkat menuju tempat Tishan dan yang lainnya dikepung. Mereka belum tahu seperti apa situasi di perbatasan. Di lembah yang berkelok-kelok, ratusan ribu orang panik. Mereka telah terkepung di sini selama beberapa hari. Gunung-gunung dan hutan di kedua sisi dipenuhi dengan antek-antek Menara Samsara. Setidaknya 6 dari 9 istana Samsara telah datang kali ini. Di antara mereka, ada banyak master yang menjaga jalan setapak. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Ada beberapa master yang menjaga karavan, dan bahkan ada master tunggal yang memanfaatkan kegelapan untuk mencoba menerobos pertahanan dan melarikan diri, tetapi mereka semua gagal pada akhirnya. Para master di 9 istana memiliki persepsi yang tajam dan tampaknya telah mengantisipasi bahwa seseorang akan ingin melakukannya, jadi mereka telah mengambil tindakan pencegahan sejak awal. Orang-orang kuat itu hampir tidak pernah kembali. Jika bukan karena bantuan tepat waktu dari orang-orang di Judgment Knights yang memblokir pasukan Menara Samsara, akan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Sekarang, situasinya semakin dekat dengan Menara Samsara. Jika terus seperti ini, semua orang hanya bisa menunggu untuk mati bersama. Di dalam tenda yang luas, puluhan orang berkumpul untuk merencanakan. Mereka semua adalah pengusaha terkenal di kota Wangchuan. Mereka memiliki banyak penjaga dan aset yang besar. Bahkan jika mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa, mereka masih membawa banyak perabotan dan memiliki properti pribadi di berbagai kota. Rencana awal mereka bukanlah untuk mengikuti orang-orang dari kota Tishan. Mereka hanya ingin meminjam perlindungan mereka untuk sementara waktu agar dapat melewati bagian perjalanan yang paling berbahaya. Begitu mereka berada jauh dari jangkauan kota Wangchuan, mereka akan segera pergi dan menuju ke kota yang berada di bawah kendali mereka. Namun, mereka tidak menyangka 9 istana reinkarnasi akan tiba secepat itu. Apa yang harus kita lakukan? Para penguasa istana ke-9 reinkarnasi sekarang berada di pegunungan dan hutan di luar. Meskipun mereka belum mengambil tindakan apapun, dilihat dari postur mereka, mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja. Mereka mungkin akan segera memulai serangan. Akan sulit bagi kita untuk melarikan diri, kata seseorang. Perasaan khawatir dan panik telah menjangkiti sebagian besar orang. Semakin kaya mereka, semakin sulit bagi mereka untuk mengendalikan diri di saat-saat seperti ini. Mereka lebih takut mati daripada orang biasa, dan secara alami memiliki lebih banyak pikiran dalam benak mereka. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa semua ini disebabkan oleh orang-orang di kota Tishan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kota Tishan memberontak terhadap Menara Samsara dan menghadapinya selama beberapa tahun. Meskipun tidak seorang pun tahu mengapa pertempuran hidup dan mati belum terjadi di antara kedua belah pihak, kebencian di antara mereka pasti sangat dalam. Sekarang orang-orang dari Istana ke-9 Samsara telah muncul di sini,
mereka pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Menurut pendapatku, alasan mengapa orang-orang dari Istana Kesembilan Samsara dapat tiba begitu cepat bukanlah karena mereka menargetkan kita, tetapi karena orang-orang dari kota Gunung Besi. Begitu banyak master tiba-tiba muncul di hutan, seolah-olah mereka tumbuh dari tanah. Bagaimana mungkin ada begitu banyak? Orang lain berkata, dengan cahaya suram berkedip di matanya, seolah-olah dia telah memastikan fakta tertentu, dan melanjutkan mungkin para master ini awalnya berencana pergi ke kota Tishan untuk menghancurkan semua pengkhianat ini, dan mereka kebetulan bertemu kita di tengah jalan. Ya, benar, 9 istana Samsara tidak punya alasan untuk berurusan dengan kita. Meninggalkan kota Wangchuan hanyalah sebuah pilihan, kita tidak punya pilihan lain. Jika kita tetap tinggal saat itu, kita akan hancur total bersama kota itu. Seseorang mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan orang di depannya. Pada saat ini, pikiran semua orang bergetar karena kecemasan dan mereka terus berpikir. Semua pikiran mereka mencoba bergerak ke arah yang menguntungkan mereka. Bahkan beberapa hal yang jelas diabaikan oleh mereka, karena selama mereka memikirkannya sedikit, yang tersisa hanyalah keputusasaan. Kita semua adalah pedagang terkenal di dunia yang mengendalikan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Kita bahkan dapat mengubah pasokan material dalam waktu singkat selama operasi. Pengaruh kita sangat besar. 9 istana Samsara tidak punya alasan untuk memaksakan gerakan pada kita. Ekspresi bangga muncul di wajah seseorang. Dia memiliki pendapat yang tinggi tentang kekuatannya sendiri. Sekarang kita baru saja meninggalkan kota Wangchuan. Di mata orang luar, tampaknya kita telah mengkhianati menara Samsara. Menurut gaya mereka yang biasa, untuk menjaga martabat mereka harus mengambil tindakan terhadap kita. Tetapi selama kita dapat menjelaskan situasinya dan menyerah lagi, kita pasti akan dapat melarikan diri. Benar sekali. Selama kita bisa membawa orang-orang kita kembali dan menyerah, orang-orang di Menara Samsara pasti akan membiarkan kita pergi. Dengan begitu, kita semua bisa terus menjalankan bisnis kita seperti sebelumnya. Bahkan setelah perubahan besar seperti itu, sejumlah besar keluarga kecil dan menengah telah musnah. Seseorang benar-benar mulai menantikan masa depan, matanya dipenuhi dengan keserakahan, dan melanjutkan, setelah semuanya menghilang, peluang yang tersisa dapat diambil alih oleh kita. Saat itu, semuanya akan terkendali, dan kerugian sebelumnya dapat diatasi. Tetapi meskipun kita sungguh-sungguh ingin kembali ke Menara Samsara, kota Gunung Besi dan pasukan kanan Ksatria Penghakiman yang membelot tidak akan memberi kita kesempatan ini. Sekarang kita berada di kapal yang sama, dan mereka ingin menyeret kita untuk melawan 9 istana Samsara bersama-sama. Mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Apa yang harus kita lakukan? Terakhir, masih ada beberapa orang yang agak rasional dan mengajukan pertanyaan kunci. Menurut mereka, kekuatan dan pengaruh yang mereka miliki saat ini sangat besar. Ratusan ribu orang di lembah itu mampu bertahan hingga sekarang sepenuhnya berkat kontribusi mereka. Para sampah itu masih ingin menghentikan kita jika bukan karena keberadaan kita, para penjaga karavan dengan status superior, orang-orang dari Istana Kesembilan Samsara pasti sudah melancarkan serangan besar-besaran sejak lama, dan mereka semua pasti sudah berubah menjadi debu. Beranikah mereka memengaruhi pilihan kita sekarang? Seseorang mengatakan ini sambil mendengus dingin, dengan ekspresi kejam di wajahnya. Benar, tetapi jika kita ingin menghancurkan mereka, kita harus membuat mereka gila terlebih dahulu. Tanpa kita, mereka pasti akan mati. Ketika mereka benar-benar gila, mereka akan menyebabkan pertikaian internal dan kemudian menyerang kita. Kerugiannya pasti akan sangat besar. Kita masih harus bersiap sejak dini. Seseorang berkata dengan khawatir. Para ksatria penghakiman memiliki puluhan ribu pasukan, dan memang sulit untuk menghadapi serangan mendadak. Menurut pendapatku, lebih baik mengirim utusan ke 9 istana Samsara untuk bertemu dengan para master di atas dan menjelaskan kepada mereka alasannya. Kami meninggalkan kota Wangchuan karena tidak berdaya, dan semuanya adalah konspirasi orang-orang itu. Dengan raut wajah yang menyeramkan, seseorang berencana untuk sepenuhnya menyangkal segalanya, melindungi dirinya sendiri, dan bahkan mengkhianati orang lain. Ia melanjutkan dengan cara ini, dengan kebijaksanaan dan keberanian orang-orang dewasa itu, mereka pasti akan dapat melihat kuncinya. Kemudian kita dapat bekerja sama satu sama lain di dalam dan di luar. Rencana ini brilian. Jika berhasil, bukan hanya masalah kita meninggalkan kota Wangchuan akan dihapuskan, tetapi juga akan dianggap sebagai pencapaian besar. Setidaknya Menara Samsara harus menunjukkan penghargaannya saat itu. Seseorang bertepuk tangan dan memuji segera setelah mendengar ini, dan sangat setuju dengan pendekatan ini. Tetapi sulit untuk menentukan orang yang tepat untuk utusan ini.
Keluargaku biasanya berkonsentrasi pada menjalankan bisnisnya dan jarang berhubungan dengan para petinggi di Menara Samsara. Jika kita mengirim sembarang orang, aku khawatir pihak lain mungkin tidak dapat mempercayai kita. Kita harus menemukan seseorang yang kita kenal. Orang yang mengusulkan ide itu berkata dengan muram. Suasana di akun itu tiba-tiba menjadi sunyi lagi. Para pengusaha ini telah naik turun selama puluhan tahun, dan mereka semua adalah orang-orang yang licik dan penuh tipu daya. Mereka hanya ingin menuai hasil jerih payah mereka, dan tidak ada seorang pun yang mau mengambil risiko sebesar itu. Meskipun mereka berbicara dengan yakin, mereka sangat jelas dalam hati mereka. Orang-orang di Menara Samsara itu kejam, tidak berperasaan, tidak menentu, dan kasar. Tidak seorang pun bisa yakin apa yang mereka rencanakan sekarang. Jika Anda benar-benar bisa menerima penyerahan diri mereka, semuanya akan baik-baik saja. Namun selama ada sedikit saja keengganan, maka mereka yang pergi tidak akan pernah kembali dan akan dibacok sampai mati di tempat. Untuk hal sebesar itu, jika kita hanya mengirim seorang komandan penjaga biasa, itu pasti tidak akan mencapai efek yang diinginkan, dan itu bahkan mungkin akan membuat marah para penguasa Menara Samsara. Oleh karena itu, kepala setiap keluarga harus maju sendiri. Tentu saja, tidak ada yang mau pergi. Setelah ragu-ragu sejenak, jika tidak ada yang mau pergi, tampaknya tidak ada peluang untuk masalah ini. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba mencibir dan berkata, haha, sekelompok tikus pengecut, yang hanya ingin mendapatkan keuntungan besar, tetapi tidak ada yang berani membayar. Sungguh konyol. Mendengar apa yang kau katakan, sepertinya kau tidak peduli. Jika begitu, apakah kau berani pergi? Seseorang menyipitkan matanya dengan tatapan sinis di matanya. Kenapa aku tidak keberatan untuk pergi, tapi jangan pikir kau bisa duduk santai dan menikmati hasilnya. Jika kau ingin aku mempertaruhkan nyawaku, kau harus memberikan kontribusi. Pria itu memasang ekspresi menantang di wajahnya dan berkata sambil melirik orang-orang di akun itu dengan jijik. Apa yang kamu inginkan? Seseorang sedang memikirkan untung ruginya dalam benaknya dan bertanya dengan suara yang dalam. Pilihan antara hidup dan uang ada di depannya. Sederhana saja. Setelah transaksi selesai, kalian masing-masing harus memberiku 10% dari bisnis kalian. Selain itu, aku butuh harta karun paling berharga milik klan kalian untuk menunjukkan ketulusanku. Kalau tidak, bagaimana mungkin para penguasa istana ke-9 reinkarnasi percaya dengan apa yang kita katakan? Pria itu berkata dengan ekspresi dingin. Kau ingin 1% dari bisnis dan harta kota ini hanya perampokan. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kami tidak punya pilihan lain tanpamu? Ketika seseorang mendengar apa yang dikatakan orang ini, wajahnya tiba-tiba berubah, matanya penuh amarah, dan sepertinya dia akan segera meledak. Oh, kalau kamu punya pilihan lain, aku tidak keberatan. Selama ada orang lain yang bersedia pergi, aku bersedia membayar persyaratan yang baru saja kusebutkan. Baiklah, tidak ada gunanya berbicara denganmu lagi. Aku punya hal lain untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Kalau kamu sudah memutuskan, datanglah dan temui aku lagi. Pria itu mencibir dan berjalan keluar seraya berbicara, tidak lagi peduli dengan apa yang sedang dibicarakan dan direncanakan orang lain, seolah-olah dia sudah merencanakan segalanya sendiri. Orang-orang lainnya dipenuhi dengan kemarahan yang wajar ketika mereka melihatnya pergi. Salah satu dari mereka berkata, orang menyebalkan ini hanya akan melarikan diri, tetapi dia ingin kita membayar harga yang sangat tinggi. Kita tidak boleh membiarkannya berhasil. Mari kita bahas dan buat rencana. Apa idemu? Ini satu-satunya cara. Seseorang harus pergi. Jika dia tidak pergi, haruskah kamu atau aku yang pergi? Kurasa tidak masalah jika kita setuju dengannya. Jika berhasil, kita bisa terus hidup. Apa salahnya memberinya 10%? Seseorang berkata dengan tatapan tajam. Ketika saatnya tiba, kita akan bersatu dan bekerja sama. Hanya butuh beberapa bulan untuk mencaploknya. Adapun harta karun yang menjaga gerbang, sudah hilang. Saya rasa harta karun itu pasti tidak akan jatuh ke tangan kita. Harta karun itu pasti akan diambil oleh orang-orang Menara Samsara. Ini juga harga yang harus kita bayar untuk itu. Itu benar sekali. Kalau begitu, mari kita bahas cara menghadapi si serigala ini setelah selesai. Seseorang berkata dengan cahaya dingin yang bersinar di matanya. 1290